Yuyan Luo. Dia sudah menghadapi Yuyan Luo beberapa kali, dan secara alami mengetahui karakteristik auranya yang berbeda. Tentu saja, ada kemungkinan Cloud Center City terlalu berisik. Dia tidak yakin apakah dia mengabaikan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan lingkaran ramalan. Kemudian, jari-jarinya membentuk segel tangan. Lingkaran ramalan bersinar, lalu mulai berputar perlahan. Kemudian, seberkas cahaya muncul, membentang ke berbagai arah. Pada akhirnya, itu membentuk lingkaran ramalan yang lebih besar di udara. Lingkaran itu dengan cepat menarik perhatian orang-orang di kota. Ketika mereka melihat sosok mengambang berwarna putih dan cahaya berkilau di sekelilingnya, banyak orang berteriak, keturunan seorang dewi. Bahkan Xiao Yao, yang berada di dekat tembok kota, melihat ke arahnya dengan linglung. Tentu saja, dia tidak mengingini kecantikannya seperti orang biasa dan malah bergumam pada dirinya sendiri, seni perubahan alam Sekte Giok Putih. Teknik Sekte Giok Putih ini terkenal. Lupakan hanya bisa membedakan nasib baik atau buruk, bahkan bisa menghitung jalur dao seseorang. Xiao Yao bisa merasakan gelombang energi yang sangat dalam bahkan dari jauh. Dia menghela nafas dengan takjub. Bagaimanapun, teknik itu memiliki reputasi yang layak. Dia merasakan sedikit inspirasi menuju pencerahan bahkan dari tempat yang sangat jauh. Sementara itu, suasana hati Yan Suehen benar-benar serius. Tangisan alarm yang datang dari orang-orang biasa dan ekspresi pemujaan dari para kultivator tidak mempengaruhinya sedikitpun. Matanya mengikuti jejak cahaya yang melewati lingkaran ramalan di udara. Pada akhirnya, dia melihat keluar kota, bergumam, dia di utara. Tapi kemudian, ekspresinya berubah, karena lingkaran ramalan menjadi tidak mungkin untuk ditafsirkan. Bahaya besar, Yan Suehen berseru, bingung. Seni perubahan alam tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Itu benar-benar sulit untuk dibaca. Jika bukan karena kemahirannya dalam keterampilan, dia bahkan mungkin curiga bahwa perhitungannya salah. Dia benar-benar tidak tahu apalagi di dunia ini yang bisa mengancamnya. Jika Kaisar Zhao Han sendiri turun atau Kaisar Iblis datang secara pribadi, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Setelah berpikir sebentar, sosoknya menghilang dari udara seolah-olah dia tidak pernah hadir di tempat pertama. Semua orang biasa yang telah mengaguminya menggosok mata mereka. Bagaimanapun seorang Taois abadi benar-benar suci. Alis Xiao Yao berkerut erat. Dia sudah diam-diam mengunci aura Yan Suehen saat itu, berniat menggunakannya untuk menunjukkan jalan dan mengejar Yuyan Luo yang melarikan diri. Sayangnya, itu tidak membuat perbedaan. Begitu Yan Suehen menghilang, dia tidak dapat menemukan jejak auranya tidak peduli apa yang dia coba. Seolah-olah semuanya hanya ilusi. Xiao Yao terdiam. Sepertinya jarak ke peringkat Grandmaster lebih jauh dari yang saya kira. Setelah pengalaman itu, dia tidak lagi merasakan keinginan sebelumnya untuk menghadapinya dalam pertempuran. Beberapa lusin li jauhnya, sesosok putih muncul kembali dari udara tipis. Gaun putih Yan Suehen berkibar saat dia melayang di udara. Dia menyebarkan indera surgawi dan mulai mencari di dekatnya. Meskipun seni ramalan itu ajaib, itu masih menyelidiki misteri surga. Tidak mungkin itu bisa menunjukkan lokasi yang tepat. Tapi itu sudah cukup. Dengan kemampuan Grandmaster-nya, dia tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencari di seluruh tempat. Itu terutama benar di mana dia berada, di luar kota di hutan belantara. Itu tidak berisik, jadi lebih mudah untuk menemukan apa yang dia cari. Di bawah pimpinan Yuyan Luo, pasangan itu telah tiba di sebuah ngarai di kaki gunung bersalju besar. Ada penjaga yang berpatroli di ngarai, dan semuanya adalah anggota klan Yu. Yuyan Luo berkata, lebih jauh di dalam adalah urat biji klan Yu. Mari kita masuk diam-diam, saya tidak ingin melibatkan mereka. Dia memiliki prestise dan popularitas yang tak tertandingi di klan Yu. Jika orang-orang Suyu datang untuk menginterogasi mereka nanti, orang-orang ini mungkin tidak mengungkapkan di mana dia berada, tetapi mereka masih akan mengalami cobaan berat, atau bahkan siksaan. Daripada itu, dia lebih suka tidak membiarkan salah satu dari mereka tahu apa-apa untuk memulai. Zuan terkekeh dan berkata, semua orang hanya tahu kekejaman Medusa, mereka tidak tahu seberapa baik hati Anda. Ibuku juga tidak jahat. Meskipun saya tidak menghabiskan banyak waktu dengannya, saya masih memiliki sedikit kesan, kata Yuyan Luo, agak tidak senang dengan reputasi Medusa. Setiap ras memiliki orang baik dan orang jahat, kata Zuan sambil mengangguk. Mungkin karena mata Medusa yang bisa membatu semua orang yang melihatnya yang membuat semua orang begitu takut padanya. Itulah mengapa mereka menciptakan citra dirinya yang begitu menakutkan. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, kata Yuyan Luo. Dia sudah hidup dalam masyarakat manusia begitu lama, dia jelas tahu betapa tertanamnya pikiran itu ke dalam tulang manusia. Mengubah sesuatu seperti itu sangat sulit. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam ketika dia memikirkan itu. Dia berbalik dan menatap Cloud Center Commandery, dan ada rasa kengganan yang besar dalam ekspresinya. Zuan menebak apa yang dia pikirkan dan mencoba menghiburnya dengan berkata,
jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu kembali. Yu Yanluo tersenyum dan menjawab, terima kasih. Karena dia selalu memiliki kerutan khawatir sepanjang waktu, senyumnya yang tiba-tiba menciptakan bentrokan visual yang kuat. Bahkan Zuan, yang telah melihat bagian kecantikannya yang adil, masih tercengang. Dia berkata, kamu bisa menjadi yang paling cantik di dunia manusia. Sekarang, kamu mungkin akan membuat semua ras iblis tercengang dengan kecantikanmu, menjadi yang pertama mencapai keduanya. Yu Yanluo memukulnya dengan ringan dengan tinjunya, mengeluh, ayo, apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Namun Anda masih menggoda saya. Petik 2. Keduanya mengobrol dengan gembira saat mereka masuk lebih dalam. Dunia luar sangat dingin, dan tempat itu jauh dan terpencil. Itu juga sudah larut malam. Meskipun ada penjaga, tidak mungkin keamanannya akan sangat kaku. Dengan kultivasi mereka, menyelinap masuk tidak terlalu sulit. Keduanya menuju ke dalam. Zuan melihat banyak rumah kayu di sampingnya, dan dia bisa melihat ada kebakaran di dalam. Aroma makanan juga tercium di udara. Ada desa di sini, tanyanya penasaran. Yu Yanluo menjelaskan, menambang biji tidak hanya membutuhkan penambang, tetapi juga sejumlah besar orang untuk mengerjakan logistik. Ini juga merupakan tempat di mana semua jenis barang dikumpulkan untuk didistribusikan. Pada awalnya, orang membangun beberapa rumah sementara, tetapi kemudian, klan Yu membangun beberapa rumah di sini. Orang-orang yang tinggal di sini adalah para penambang dan berbagai pekerja lainnya. Zuan melihat sekelilingnya. Dia melihat ada lengan kayu raksasa di mana-mana, mirip dengan bangau yang ditemukan di lokasi konstruksi di dunia sebelumnya. Ini semua adalah hal yang diteliti oleh Akademi. Mereka dapat mengangkat beberapa hal dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Mereka sangat berguna, jelas Yu Yanluo, terdengar cukup bangga dengan industri klannya. Zuan berkata sambil menghela nafas, penelitian akademi jauh lebih bermanfaat bagi rakyat jelata daripada apa yang telah dilakukan para pembudidaya untuk mereka. Mereka melanjutkan ke dalam. Zuan tiba-tiba melihat dua potongan logam yang familiar. Bahkan ada beberapa gerobak di atasnya, dan dia samar-samar bisa melihat beberapa biji di gerobak. Yu Yanluo menjelaskan, urat biji klan Yu tidak hanya menghasilkan batu ki, sebagian besar penambangannya untuk sumber daya mineral biasa seperti besi dan tembaga. Bukan itu yang membuat saya terkejut. Anda benar-benar memiliki rel kereta. Zuan bertanya, memperhatikan hal lain. Dia menunjuk kedua strip di tanah. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh penambang di masa lalu untuk membantu para penambang mengangkut barang. Kami menemukan bahwa mereka sangat berguna, jadi kami menyebarkannya ke seluruh tambang, jawab Yu Yanluo. Di mana penambang itu sekarang? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bilang dia transmigrator juga. Dia tampaknya telah kehilangan nyawanya di kemudian hari dalam kecelakaan pertambangan. Yu Yanluo menjadi sedikit emosional. Tidak peduli berapa banyak tindakan pengamanan yang dilakukan, bencana pertambangan masih terjadi dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya biji ini digali melalui darah dan keringat para penambang ini. Sayangnya, para petinggi di pengadilan itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Petik 2. Zuan terdiam. Bukan hanya di dunia ini, itulah yang terjadi tidak peduli dunia mana yang dia pikirkan. Sangat disayangkan bahwa penambang yang datang dengan rel telah meninggal. Jika tidak, dia mungkin akan menemukan hal-hal yang lebih berguna. Jika dia juga seorang transmigran, itu adalah hal yang lebih disayangkan. Mereka melanjutkan, tetapi setelah beberapa saat, mereka berdua berhenti. Zuan terdiam ketika dia melihat lubang besar di depan mereka, berseru, ini milik klan Yu. Lubang itu lebarnya beberapa ribu meter. Sebuah jalur melilitnya satu demi satu. Mudah untuk membayangkan betapa hebatnya skala proyek rekayasa semacam itu. Itu juga gelap gulita, bahkan dengan penglihatan Zuan, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Itu seperti mulut binatang buas besar, menunggunya untuk melompat. Memang, semua tambang berada di bawah tanah, dan jalan mengarah ke segala arah. Harap perhatikan langkah Anda, bahkan banyak penambang berpengalaman telah tersesat di dalam, jawab Yu Yanluo. Zuan mengangguk, berkata, sekarang kita tidak perlu khawatir bahkan jika Xiao Yao mengejar kita di sini. Ikuti aku, kata Yu Yanluo saat dia memulai. Dia tidak mengikuti jalur penambang yang berkelok-kelok di sepanjang dinding, melainkan melompat lurus ke bawah. Tapi seringkali, dia masih menggunakan tembok untuk berhenti. Dia tidak berani melompat langsung ke lubang yang gelap gulita. Zuan juga mengikutinya. Saat dia jatuh, cahaya di sekelilingnya semakin redup. Akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri di depannya. Yu Yanluo bergerak di sebelahnya dan dengan tenang berkata, tidak ada api terbuka yang dapat digunakan di dalam tambang. Anda benar-benar tidak dapat menggunakan apapun seperti obor. Dia mengeluarkan mutiara bercahaya sesudahnya. Cahaya lembut tersebar di seluruh tubuhnya, membuat kulitnya terlihat lebih bergerak dan indah. Zuan terkekeh dan berkata, aku tahu. Ada berbagai macam gas alam di tambang.
Akan ada ledakan jika mereka melakukan kontak dengan api. Raungan yang menakutkan muncul dari kedalaman lubang saat itu. Kemudian, seluruh tambang mulai bergetar. Bab 1142, Kabut Hitam. Suara macam apa ini? Seru Yu Yanluo saat wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Zuan, seolah-olah hanya dengan begitu dia bisa merasa sedikit lebih nyaman. Zuan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Itu praktis suara yang mengguncang jiwa. Dia bahkan tidak yakin apakah itu auman binatang, atau sesuatu yang diciptakan oleh angin yang bertiup melalui gua yang begitu besar. Namun, dia menjawab, ini adalah gua klan Yu Anda, kenapa kamu bertanya padaku? Yu Yanluo agak malu. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, saya tidak tahu terlalu banyak tentang tempat ini, tetapi dari apa yang saya tahu, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi sebelumnya. Kalau begitu kita harus berhati-hati. Ekspresi Zuan berubah aneh saat dia berbicara. Menurut saya, ada yang tidak beres. Saya memiliki kekuatan yang sebanding dengan peringkat master sekarang, dan Anda adalah monster Medusa yang terkenal. Jika memang ada sesuatu yang aneh, itu seharusnya membuat kita takut. Petik 2. Apa yang kamu katakan masuk akal, jawab Yu Yanluo, tanpa sadar mengangguk. Tapi dia segera mencubitnya karena malu, membalas, kamu adalah monster yang terkenal, itu terdengar sangat mengerikan. Zuan terkekeh. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, lalu melompat turun. Dia harus mengakui bahwa pinggang wanita itu ramping dan halus. Itu lebih sempit daripada gadis-gadis lain yang dia kenal pada dasarnya. Itu juga jauh lebih kenyal. Karena Yu Yanluo adalah ras setengah iblis, pinggangnya lebih ramping daripada manusia lain. Ada yang tidak beres, kata Yu Yanluo tiba-tiba. Zuan menjadi waspada, bertanya, ada apa? Yu Yanluo menatap lubang di bawah dan berkata, para penambang seharusnya masih bekerja saat ini, tetapi saya tidak dapat merasakan satu orang pun. Ini terlalu aneh. Zuan terkejut, berkomentar, ini sudah larut malam, tapi kamu masih membuatnya bekerja. Sungguh kapitalis yang tidak berperasaan. Yu Yanluo berkata dengan kesal, tidak ada siang atau malam di bawah sana, tidak ada perbedaan apakah mereka masuk siang atau malam. Tentu saja, kami tidak membuat mereka bekerja siang dan malam, tetapi meminta mereka bekerja dalam shift yang berbeda. Zuan menyadari bahwa pikirannya sendiri telah hilang. Dia menjawab, jika Anda mengatakannya seperti itu, ada sesuatu yang salah. Apa terjadi sesuatu di bawah sana? Terlepas dari para penambang ini, saya lebih khawatir tentang pembantu Sing dan yang lainnya. Saya menyuruh mereka melarikan diri ke sana, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka mungkin dalam bahaya, kata Yu Yanluo cemas. Mari kita lihat dulu, jawab Zuan. Keduanya sudah sampai di bawah saat mereka berbicara. Udara di bagian bawah relatif lebih berat daripada udara di bagian atas. Tapi itu bukan masalah besar bagi para pembudidaya. Segala sesuatu di sekitar keduanya gelap gulita. Dengan meminjam pancaran cahaya mutiara, mereka dapat melihat banyak rumah kayu sederhana dan kasar dimanapun mereka memandang. Ada banyak alat dan gerobak penambang di mana-mana. Ini adalah stasiun pasokan tambang, yang mendistribusikan barang dari permukaan ke berbagai titik pasokan yang lebih jauh ke bawah. Pada saat yang sama, biji yang digali dapat diambil dan dibawa kembali ke permukaan. Seharusnya ada banyak penjaga yang mengawasi tempat ini. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini, Yu Yanluo menjelaskan sambil melihat sekeliling mereka. Dia tidak melihat tanda-tanda orang yang hadir. Ada pos pengumuman di sini, kata Zuan sambil menunjuk papan di sampingnya. Yu Yanluo berjalan mendekat dan membaca, getaran di bawah ini tidak normal dan beberapa kejadian tak terduga telah terjadi. Demi keselamatan semua orang, semua personel harus mengungsi ke permukaan dan menunggu sampai klan mengirimkan regu investigasi sebelum melanjutkan. Dia terkejut ketika membaca itu, berseru, mengapa saya tidak mendengar apa-apa tentang ini? Zuan menyelidiki sekelilingnya sedikit dan berkata, dilihat dari jejak ini, mereka mungkin dievakuasi baru-baru ini. Selanjutnya, Anda dikurung oleh Su Yu untuk sementara waktu, dan para tetua klan Yu juga ditangkap. Klan tidak memiliki pemimpin saat ini, jadi wajar jika kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sesuatu yang besar pasti terjadi, kata Yu Yanluo, tampak khawatir. Selama bertahun-tahun, tambang ini tidak pernah berhenti. Selanjutnya, para pekerja ini berhenti tanpa izin dari klan. Para pekerja pasti menyadari bahwa mereka benar-benar harus berhenti bekerja, atau tidak ada yang berani mengeluarkan perintah semacam ini. Dilihat dari bagaimana ada alat yang tersebar di mana-mana, mereka jelas pergi dengan tergesa-gesa. Situasinya mungkin mendesak, kata Zuan sambil melihat alat-alat yang berserakan di tanah dan gerobak ranjau yang terbalik. Bahkan ada beberapa batu ki yang belum terkumpul tepat waktu, berserakan di tanah seperti rongsokan yang dibuang. Dia berdiri lagi dan bertanya, haruskah kita bertanya kepada orang-orang yang ditempatkan di luar? Sepertinya masih ada orang yang menjaga tempat ini ketika kita masuk sebelumnya.
Yu Yanluo berpikir sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, akan terlalu merepotkan untuk naik kembali, dan saya juga tidak ingin merepotkan mereka. Berdasarkan keadaan saat ini, mereka mungkin mengalami sesuatu seperti gempa bumi runtuh. Mari kita cari pembantu Xing dan yang lainnya dulu. Kita bisa memikirkan sisanya setelah kita menemukannya. Itu juga berhasil, jawab Zuan. Dia mengira gempa bumi dan suara aneh itu cukup menakutkan. Masuk akal bagi penambang biasa untuk takut, tetapi mereka berdua sudah menjadi individu yang kuat di dunia ini. Mereka secara alami tidak memiliki banyak keraguan. Ah Su, ikuti aku dari dekat. Tambang ini memiliki banyak sisi jalan, dan kami tidak dapat melihat dengan baik. Sangat mudah tersesat, Yu Yanluo mengingatkannya. Ah, apakah itu berbahaya? Kalau begitu kurasa aku harus tetap lebih dekat denganmu, jawab Zuan. Dia tampak khawatir dan dengan cepat bergerak mendekat. Dia secara alami meraih tangannya. Yu Yanluo terdiam. Jantungnya berdebar kencang, rona merah melintasi pipinya dalam kegelapan. Namun, dia tidak melepaskannya dan malah berkata, memegang tanganku juga tidak apa-apa. Dengan begitu, kita tidak akan mudah berpisah. Awalnya, terowongan itu cukup luas, tetapi semakin jauh mereka masuk, semakin sempit jalannya. Banyak tempat hanya setinggi satu orang. Tapi karena itu adalah terowongan yang digunakan untuk mengangkut biji, lebarnya baik-baik saja. Zuan telah benar-benar tenang sekarang karena dia memiliki tangan kecil lembut Yu Yanluo di tangannya. Kegelapan di sekitarnya bahkan tampak menjadi cerah dan indah. Yu Yanluo adalah wanita dewasa. Setelah alarm awalnya, dia memiliki senyum lega di wajahnya juga. Jari-jarinya yang indah melingkari jarinya, dan dia bahkan tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat dengannya. Mereka berdua menuju lebih dalam ke tambang begitu saja. Gua yang senyap dan sunyi ini bahkan mulai terasa hangat dan menawan. Yu Yanluo mulai berharap jalan itu tidak akan berakhir secepat itu. Sayangnya, saat-saat bahagia selalu berakhir dengan cepat. Dia tiba-tiba berhenti, berseru, "Hah!" Zuan tahu mengapa dia terkejut. Ada kabut hitam aneh di depan mereka. Meskipun lingkungannya gelap gulita, kultivasi mereka sangat kuat. Cahaya yang datang dari mutiara bercahaya sudah cukup. Kabut hitam ini agak aneh, kata Zuan, melihat keindahan di sampingnya. Yu Yanluo tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dia menjawab, kabut ini belum pernah muncul sebelumnya di tambang. Zuan mencoba merasakannya dengan jiwanya, tetapi menemukan bahwa jiwanya sebenarnya tidak bisa menembus kabut hitam. Itu adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak jiwanya telah dipadatkan, setiap helai rumput dalam jarak beberapa lusin zang telah berada dalam persepsinya. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa merasakan sesuatu yang berjarak beberapa meter. Dia tidak mau menyerah dan menggunakan lencana batu giok, mencoba memanggil makhluk kecil di sekitarnya. Dia pikir pasti ada banyak tikus di tempat-tempat seperti tambang. Tapi dia kecewa berat, tidak ada satupun makhluk hidup di dekatnya. Sepertinya evakuasi para penambang itu ada hubungannya dengan kabut hitam ini, kata Yu Yanluo. Dia mulai berjalan ke kabut hitam, berniat untuk melihat sekeliling secara pribadi. Zuan dengan cepat menghentikannya dan berkata, biarkan aku pergi dulu. Yu Yanluo tersenyum manis dan menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir aku gadis yang lemah dan tak berdaya? Baik atau buruk, saya masih memiliki garis keturunan Medusa di dalam diri saya, tubuhku jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Selain itu, saya memiliki ketahanan terhadap racun, atau setidaknya lebih dari Anda. Petik 2. Zuan masih mencengkeramnya dan berkata, dalam hal kekokohan, bahkan seekor naga pun tidak dapat menandingiku. Jika Anda berbicara tentang kekebalan racun, jika Anda benar-benar tangguh, mengapa Anda diracuni oleh Teh Suyu? Yu Yanluo sangat tertekan untuk menjawab, tetapi berkata, itu dibuat khusus untuk menargetkan saya. Itu sama sekali bukan racun biasa. Zuan terkekeh, dan berkata, biarkan aku pergi dulu. Tubuhku sudah kebal racun. Paling tidak, itu lebih kuat dari milikmu. Petik 2. Kebal racun, seru Yu Yanluo, merasa terkejut. Konstitusi khusus macam apa itu? Kau tidak percaya padaku. Mengapa Anda tidak menggigit saya dan mencoba saya? Zuan bertanya sambil mendekatkan tangannya ke mulutnya. Yu Yanluo melemparkan tangannya sambil tertawa kesal, menjawab, aku bukan ular berbisa. Keduanya saling menggoda sebentar, lalu Zuan dengan lembut menyentuh pipinya dengan tangannya. Suaranya tidak diragukan lagi. Aku tidak ingin kulit cantikmu dirusak oleh racun. Tunggu aku di sini. Dia berjalan ke kabut hitam segera setelah dia berbicara. Saat dia melihat sosoknya menghilang ke dalam kabut hitam, jantung Yu Yanluo berdebar kencang. Dia memanggilnya, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tapi tidak ada respon. Bab 1143, Pertemuan Tidak Sengaja. Ah Su, Yu Yanluo memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia terdengar seperti setengah menangis. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengeluarkan lukisan dunianya dan menutupi kepalanya. Kemudian,
Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, rambutnya beterbangan saat dia tampak akan berubah menjadi keadaannya yang paling kuat. Dia baru saja akan masuk ketika sesosok muncul, berteriak, "Jangan masuk, jangan masuk." Yu Yanluo dengan cepat menutup matanya ketika dia mendengar suara familiar Zuan. Ketika dia membuka matanya lagi, mereka kembali ke warna aslinya. Dia bertanya, kamu baik-baik saja, kan?" Dia meraih lengannya dan melihat sekeliling. Dia melihat sudah ada beberapa air mata di sekitar pakaiannya, bertanya, "Kamu terluka?" "Aku baik-baik saja," jawab Zuan sambil tertawa kecil. Dia mengangkat lengan bajunya yang rusak untuk dilihatnya. "Kulit saya di bawahnya masih selembut biasanya." Yu Yanluo menyeka air matanya dan menariknya dengan lembut, menjawab, "Situasi seperti apa yang sudah kita hadapi? Namun Anda masih dalam mood untuk bercanda." Zuan membuang senyum nakalnya dan menjadi serius, menjelaskan, "Kabut hitam ini memang aneh. Itu dapat mengisolasi indera seseorang, dan memiliki tingkat korosif tertentu. Namun, pembudidaya di atas peringkat ke-6 dapat bertahan melawan kabut hitam dengan penghalang elemen ki mereka. Tentu saja, seseorang tidak bisa tinggal di dalam selamanya. Kabut hitam ini juga merusak penghalang elemen. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah pasti tidak akan bertahan lama. Bahkan dengan kultivasimu, kamu hanya bertahan untuk waktu yang singkat." Yu Yanluo bertanya, terkejut. Dia melihat pakaiannya yang compang camping. "Tentu saja saya bisa bertahan lebih lama. Tapi saya menahan penghalang unsur saya untuk menguji kekuatan kabut hitam," jawab Zuan. Yu Yanluo menggigit bibirnya. Dia berkata, "Kamu sama sekali tidak menghargai tubuhmu. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Jangan khawatir. Teknik yang saya kembangkan agak istimewa. Tubuhku telah ditempa beberapa kali lipat juga, membuatku lebih kuat dari seekor naga. Kabut hitam ini tidak bisa berbuat banyak untukku," kata Zuan untuk menghiburnya. "Aku khawatir pembantu Xing dan yang lainnya tidak seberuntung itu." Yu Yanluo melihat kabut hitam di depannya. Banyak dari mereka yang belum mencapai peringkat ke-6. Mereka mungkin tidak bisa melihat menembus kabut hitam. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika mereka telah mencapai peringkat ke-6. Saya mencobanya sekarang. Pintu masuk gua telah terpasang. Saya tidak berpikir pembantu Xing dan yang lainnya bisa menyeberang." Petik 2. "Mungkinkah itu runtuh setelah runtuh?" Yu Yanluo bertanya. "Itu tidak mungkin." Zuan menjelaskan apa yang dia dengar dan lihat di dalam gua. Runtuhnya tampaknya tidak baru sama sekali, seharusnya sudah beberapa hari. Ada banyak alat yang tersebar di mana-mana, bahkan barang-barang seperti sepatu dan topi. Mereka jelas tertinggal ketika para penambang melarikan diri dengan panik. Dilihat dari apa yang kami lihat pada pengumuman di stasiun pasokan, semua itu terjadi beberapa hari yang lalu. Pesta pembantu Xing hanya datang ke sini sedikit lebih awal hari ini. Kemudian mereka mengubah arah dan mencoba terowongan lain, mencoba bergerak di sekitar gua ini, kata Yu Yanluo, terus berpikir sendiri. Tambang bawah tanah ini dapat diakses dari berbagai arah, pasti ada jalan lain yang bisa mereka ambil. Tapi sayangnya, dia tidak tahu yang mana yang harus diambil. Mari kita melihat-lihat. Kami mungkin dapat menemukan beberapa jejak yang mungkin mereka tinggalkan. Pembantu Xing pintar, dia mungkin akan mengantisipasi bahwa kita akan mengikutinya dan meninggalkan sesuatu untuk kita. Zuan melihat ke belakang saat dia berbicara. Dia tiba di persimpangan jalan yang luas dan melihat sesuatu. "Hah? Apakah ini?" Dia bertanya-tanya. Dia melihat tanda aneh di pintu masuk lain yang tampak seperti ular kecil yang melingkar. Yu Yanluo berjalan mendekat dan berkata, "Memang, ini adalah simbol khusus klan kami." Zuan berkata dengan nada menggoda, "Bukankah ini terlalu berlebihan? Ini jelas merupakan tanda ras ular Anda. Orang lain mungkin mengikutinya dan mengejar mereka." Yu Yanluo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah tanda yang hanya kami yang mengerti. Meninggalkannya di dekat gua tidak berarti orang masuk ke dalam. Sebenarnya, jumlah lilitan dan arah kepala dan ekor semuanya memiliki arti yang berbeda. Beginilah jalannya." Zuan kagum, berpikir, bagaimanapun juga, Anda tidak bisa memandang rendah orang yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia tersentuh bahwa dia tidak ragu-ragu untuk memberitahunya rahasia ras ularnya sama sekali. Mereka berdua berjalan menuju gua yang telah dilalui Might Xing dan yang lainnya. Yu Yanluo berbalik dan melihat kabut hitam di pintu masuk lainnya, bertanya, "Benar, apakah kabut hitam itu berbunyi?" "Blokir suara." Zuan menjawab, tercengang. Dia menjawab, "Saya rasa tidak." "Lalu mengapa kamu tidak menjawab ketika aku memanggilmu sebelumnya?" Yu Yanluo bertanya, menatapnya dengan bingung. Zuan mengulurkan satu jari dan dengan lembut menyekat tetesan air mata yang belum sepenuhnya kering di sebelah matanya. Dia berkata, "Saya ingin melihat apakah Anda akan meneteskan air mata untuk saya." Yu Yanluo tercengang. Dia sangat marah sehingga dia meraih lengannya dan menggigitnya, berseru, "Dasar!" Seorang gadis mungkin tidak mengingat seseorang yang telah membuatnya tertawa, tetapi dia tidak akan pernah melupakan seseorang yang telah membuatnya menangis.
Zuan memohon belas kasihan, dan mereka berdua berkelahi dengan main-main seperti itu untuk sementara waktu. Yu Yanluo akhirnya melampiaskan amarahnya setelah meninggalkan beberapa bekas gigitan di lengannya. Yu Yanluo baru saja akan melepaskannya ketika sebuah suara sedingin es memanggil dari samping mereka. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu luar biasa sehingga mereka bisa menyelamatkan Yu Yanluo. Jadi itu kamu. Yu Yanluo menggigil dan dengan cepat berbalik. Zuan merasa merinding di sekujur tubuhnya, karena suaranya sangat familiar. Siapa lagi selain Yan Suehen? Seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster. Aku tidak menyadari apapun bahkan ketika dia sudah sedekat ini. Jadi itu kakak Dewi. Zuan menyambutnya dengan senyum canggung, mencoba menutup jarak di antara mereka. Kakak Dewi. Yan Suehen bingung dengan judulnya. Zuan berkata, setiap kali aku bertemu denganmu, orang-orang biasa itu selalu menyebutmu Dewi. Saya rasa istilah itu cukup pas. Hanya ungkapan seperti itu yang dapat sepenuhnya menggambarkan betapa luar biasanya kakak. Dia mencoba membingungkannya sambil memikirkan cara untuk lari. Dia jelas tidak datang dengan niat baik. Jika mereka benar-benar bertarung, dengan kultivasi Grandmaster-nya, akan sulit baginya untuk menang. Yan Suehen terdiam. Dia mencibir dan menjawab, jika ingatanku benar, bukankah kamu mengutukku terakhir kali? Ada apa kau memanggilku lagi? Untuk beberapa alasan, dia tidak peduli sama sekali jika orang lain memujinya, namun ketika pria ini mengatakan itu, dia malah merasa sedikit senang. Tentu saja, dia tidak bodoh. Tidak mungkin dia tiba-tiba bingung karena beberapa kata pujian. Tidak mungkin, kakak besar sangat luar biasa dan halus. Mana yang berani mengutukmu? Zuan menjawab dengan wajah datar. Yan Suehen tetap tanpa ekspresi dan membalas, jika kamu punya nyali, apakah kamu berani mengatakan itu di depan wanita itu Yun Jianyu? Napas Zuan tertahan sejenak. Master Sekte kakak akhirnya terseret ke dalam ini. Yan Suehen mendengus. Apakah ini caramu menipu Medusa yang cantik di sebelahmu? Melalui bibir halusmu itu. Yu Yanluo berkata dengan sedih, tolong bersikaplah dengan bermartabat, Master Sekte Yan. Yan Suehen mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang Zuan dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda cocok untuk Cuyan. Sekarang, ternyata memang demikian. Anda adalah seorang pejabat pengadilan, namun karena keserakahan Anda akan kecantikan, Anda dengan egois memecahkan seorang penjahat dan berkolusi dengan ras iblis. Jika ini terungkap, seluruh dunia akan menolakmu. Bagaimana Cuyan akhirnya menyukai pria mesum sepertimu? Zuan membuang senyumnya dan berkata, Master Sekte Yan, saya awalnya berpikir bahwa karena Anda adalah Master Sekte yang terhormat, pengetahuan dan pengalaman Anda akan menjangkau jauh. Hari ini, saya secara tak terduga mengetahui bahwa Anda tidak berbeda dari orang biasa. Petik 2. Apakah kamu mengajariku? Yan Suehen membalas, matanya menjadi dingin. Aku hanya mencoba mendiskusikan alasan dengan Master Sekte. Zuan menjawab, ada orang baik di antara manusia, tetapi ada juga orang jahat. Demikian pula, ras iblis memiliki orang baik dan jahat juga. Yu Yanluo telah tinggal di Cloud Center Commandery selama bertahun-tahun, kapan dia melakukan sesuatu untuk menyakiti umat manusia sedikit pun? Sebaliknya, dia membantu banyak warga sipil yang dilanda kemiskinan. Tuan Sekte tidak mengarahkan kemarahanmu pada pejabat tak berperasaan yang memangsa orang-orang, namun malah datang ke sini untuk menargetkan Yu Yanluo yang baik hati. Untuk apa kamu berkultivasi, kalau begitu? Petik 2. Tidak ada artinya lagi menyangkal identitas Yu Yanluo di depan Yan Suehen. Dia hanya bisa memainkan tangannya menggunakan sudut itu. Alis Yan Suehen terangkat ke atas. Dia memarahinya, membalas, apa yang diketahui anak nakal sepertimu? Anda tidak pernah mengalami perang antara manusia dan ras iblis di masa lalu, Anda tidak tahu apa-apa tentang kejahatan yang telah dilakukan ras iblis. Sekte Giok Putih kami mengambil tanggung jawab untuk melindungi umat manusia, jadi tidak mungkin kami membiarkan jalan kami diguncang oleh beberapa patah kata dari Anda. Tentu, karena kamu melindungi umat manusia, kata Zuan sambil menunjuk Yu Yanluo. Ayahnya manusia, jadi dia setengah manusia. Kenapa kamu tidak melindunginya? Dia hidup di dunia manusia sejak dia masih kecil, dan dia mengalami pendidikan manusia. Kapan dia bertingkah seperti iblis sedikit pun? Petik 2. Yan Suehen mengerutkan kening dan berkata, kamu telah berkultivasi ke levelmu saat ini, namun kamu masih begitu terikat pada penampilan. Ras iblis sering mewarisi kekuatan melalui garis keturunan mereka. Begitu garis keturunannya terbangun suatu hari, itu secara alami akan menjadi sifat jahatnya yang mengambil alih. Petik 2. Zuan menjawab, ras iblis mewarisi kekuatan mereka melalui garis keturunan mereka, tetapi manusia mewarisi pengetahuan. Yu Yanluo telah mengalami bertahun-tahun pendidikan dan pengasuhan manusia, jangan bilang itu tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan ras iblis. Jika itu masalahnya, mengapa ras iblis kalah dari manusia saat itu? Petik 2. Kamu hanya memutar kata-kata sesukamu. Yan Suehen berseru dengan sedih. Pada akhirnya,
bukankah itu karena kamu menginginkan kecantikannya? Jika dia tidak begitu cantik, mengapa Anda mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya? Sekarang, bahkan Yu Yanluo memandang Zuan karena penasaran, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjawab. Zuan mengaku tidak bisa membedakan kecantikan, dan Yu Yanluo merasa tergerak pada saat itu, tetapi dia sudah menyadari bahwa dia hanya menggodanya. Itulah mengapa dia benar-benar ingin tahu bagaimana perasaannya tentang penampilannya. Yan Suehen menunggu jawabannya, jelas geli. Kata-katanya memiliki kehendak seorang Grandmaster yang dimasukkan ke dalamnya, yang akan membuat seseorang secara tidak sadar memilih untuk menjawab dengan kebenaran. Mari kita lihat bagaimana Yu Yanluo akan bertindak begitu dia mengetahui bahwa anak ini benar-benar menginginkan kecantikannya. Dia kemudian bisa memberitahu muridnya apa yang telah terjadi untuk menunjukkan padanya wajah sebenarnya dari pria ini. Zuan berkata dengan ekspresi tegas, saya menyelamatkan Yu Yanluo karena dia membantu saya ketika saya dalam bahaya di masa lalu. Pria sejati membalas dendam, dan juga membalas rasa terima kasih. Apakah itu benar-benar hanya rasa terima kasih, gumam Yu Yanluo, menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Yan Suehen bertanya, apakah itu benar-benar hanya membayar hutang budi? Apakah itu cukup bagi Anda untuk menyia-nyiakan prospek Anda, atau bahkan hidup Anda? Dari apa yang saya tahu, meskipun Yu Yanluo telah membantu Anda sebelumnya, dia tidak benar-benar mengorbankan apapun saat itu. Anda membalasnya beberapa kali sebagai imbalan, namun Anda masih mengatakan bahwa Anda tidak mengingini kecantikannya. Meskipun Yu Yanluo adalah individu ras iblis, Yan Suehen harus mengakui bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Bahkan dia sedikit tersentuh, apalagi orang mesum ini. Syukur bukanlah sesuatu seperti kesepakatan bisnis, bagaimana bisa ditimbang dalam hal seperti itu. Master Sekte Yan, Anda telah membuat kesalahan di sini, jawab Zuan, memberinya tatapan aneh. Yan Suehen mengangguk sedikit. Dia bukan seseorang yang benar-benar tidak masuk akal. Dia menyadari bahwa ada kekurangan dalam apa yang dia katakan juga. Zuan melanjutkan, selain itu, ada terlalu banyak gadis cantik di dunia ini. Misalnya, Master Sekte Yan, Anda adalah wanita cantik yang tidak kalah dengan Yu Yanluo dalam hal apapun. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu? Yan Suehen tercengang. Sementara itu, Yu Yanluo menutup mulutnya dan diam-diam tertawa. Orang ini, dia jelas mengejeknya, namun dia juga menyelipkan sedikit pujian. Tidak heran dia selalu begitu menawan. Aku seorang Grandmaster yang terhormat. Apakah saya membutuhkan junior seperti Anda untuk menyelamatkan saya? Yan Suehen menjawab dengan mendengus. Suhu di dalam gua turun beberapa derajat. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan berkata, Tuan Sekte, tolong jangan memasang bendera secara acak seperti itu. Dunia ini berubah-ubah dan berubah-ubah, tidak ada yang tahu apakah hari ini suatu hari akan datang. Ekspresi Yan Suehen tetap diam saat dia menjawab, jangan khawatir. Jika itu benar-benar terjadi, aku lebih baik mati daripada diselamatkan olehmu. Lebih jauh lagi, dalam situasi yang akan menempatkanku dalam bahaya sebesar itu, kamu pasti sudah pergi dari dunia ini jauh sebelum aku. Zuan mengangkat bahu dan berkata, saya hanya menjelaskan bahwa alasan saya menyelamatkan Yu Yanluo, selain dari rasa terima kasih kami di masa lalu, lebih penting karena seberapa baik hubungan kami. Kami adalah teman dekat yang terhubung satu sama lain. Kenapa aku tidak rela pergi sejauh ini demi seorang teman seperti itu? Senyum akhirnya muncul di wajah Yu Yanluo. Kami bukan hanya teman dekat, tapi... Yan Suehen dengan cepat menyela, memotong pikirannya. Karena mempertimbangkan sedikit kesetiaan yang kamu miliki, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, minggir dan biarkan aku membawa penjahat ras ular ini kembali. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah. Dia berdiri di depan Yu Yanluo dengan protektif, menjawab, Master Sekte Yan, hanya kematian yang menunggunya jika dia dibawa kembali. Saya harap pemimpin sekte dapat bermurah hati dalam masalah ini. Petik 2. Yan Suehen berkata dengan dingin, aku hanya bertindak seperti ini untuk menghapus bahaya tersembunyi bagi umat manusia. Jika Anda bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, saya tidak akan keberatan bertindak di tempat surga untuk menyingkirkan salah satu iblis batin Cuyan. Petik 2. Zuan terdiam. Bukankah bagian terakhir itu terlalu jauh? Biarawati tua ini benar-benar melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkanku dan Cuyan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Yu Yanluo sudah berdiri di depannya, berkata, saya telah menerima kebaikan Tuan Muda. Saya sangat bersyukur bahwa Anda telah banyak membantu saya, jadi saya tidak bisa menjadi beban Anda lagi. Silakan minggir. Saya akan menangani sisanya sendiri. Petik 2. Dia tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan seorang Grandmaster bahkan jika mereka berdua bekerja sama. Daripada keduanya jatuh, akan lebih baik jika salah satu dari mereka berhasil melewati situasi ini. Zuan berkata dengan cemberut, saya tidak takut untuk hidup saya.
Jika saya membiarkan Anda mati setelah semua yang saya lalui untuk menyelamatkan Anda, apa arti yang tersisa dari semua yang saya lakukan sebelumnya? Yu Yanluo menatapnya dengan tenang melalui matanya yang indah. Dia berkata melalui Qi, saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, kamu hanya akan membuang hidupmu dengan sia-sia. Jika Anda benar-benar masih merasa kuat, maka tolong bantu saya mencari pembantu Xing dan yang lainnya, dan antar mereka ke kampung halaman saya dengan selamat. Saya akan membalas rasa terima kasih Tuan Muda di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Mata Yu Yanluo berkilauan dengan air mata. Dia akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yan Suehen menjadi tidak sabar. Dia membentak, apakah kalian berdua sudah selesai dengan gumamanmu? Apakah kalian berdua menunjukkan kasih sayangmu padaku sekarang atau semacamnya? Dia berpikir, orang ini benar-benar pekerjaan. Dia tahu bahwa aku adalah Tuan Chuyan, namun dia masih menggoda wanita lain di depan mataku. Yu Yanluo tersipu, tapi dia tidak mencoba membujuk Zuan lebih jauh. Sebaliknya, dia mendorongnya ke samping, lalu menatap Yan Suehen. Dia tidak menggunakan lukisan dunia, meskipun melawan Grandmaster, itu tidak berbeda dengan mainan. Karena itu, dia segera pergi dengan keterampilannya yang paling kuat, mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan. Matanya yang indah seperti batu permata berkedip dengan cahaya merah jahat, dan seluruh gua dipenuhi dengan energi pahit dan keras. Dia perlahan naik ke udara. Rambutnya berkibar-kibar, berubah menjadi ular kecil. Setiap mata ular bersinar dengan cahaya merah redup. Semua lampu merah mengelilingi tubuh Yan Suehen, dan dia mulai membatu dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi patung batu. Zuan berseru kaget, kamu membunuhnya. Dia terkejut bukan hanya karena ini adalah pertama kalinya Yu Yanluo menggunakan kekuatan mata Medusa, tetapi juga karena Yan Suehen adalah Tuan Chuyan. Bagaimana dia akan menjelaskan sesuatu kepada Chuyan jika dia benar-benar mati di sini? Tubuh Yu Yanluo menjadi lemah di udara. Dia tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya, jatuh dari langit. Zuan dengan cepat menangkapnya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Ular kecil yang menggantikan rambut Yu Yanluo telah menutup mata mereka, sementara matanya sendiri juga telah kembali ke warna normalnya. Pada saat itu, kulitnya pucat. Dia bertanya, apakah saya terlihat sangat jelek sekarang? Zuan terdiam. Situasi seperti apa yang mereka alami saat ini? Namun, dia masih khawatir tentang hal-hal seperti itu. Bukankah dia sudah menjelaskan bahwa penampilannya tidak penting? Ular-ular kecil ini sangat lucu, katanya dengan gelis sambil mengangkat sehelai rambut dengan lembut. Seluruh tubuh Yu Yanluo bergetar, seolah-olah dia bisa dengan jelas merasakan dia menyentuh ular kecil itu. Dia tersipu dan menjelaskan, saya belum pernah menggunakan mata Medusa dengan kekuatan penuh sebelumnya, jadi saya tidak tahu seberapa kuat itu. Pada akhirnya, dia masih seorang Grandmaster, jadi saya tidak berani menahan diri. Saya benar-benar minta maaf, aku juga tidak ingin melakukan ini. Baru saat itulah dia ingat bahwa Yan Suehen adalah tuan dari istri Zuan. Zuan menghela nafas dan berkata, segalanya sudah menjadi seperti ini, jadi bawa saja jenazahnya ke permukaan. Kami akan menemukan cara untuk mengirimnya kembali ke Sekte Giok Putih. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya di tempat seperti ini yang tidak akan pernah melihat cahaya siang hari. Dia juga tidak menyangka Medusa Sai menjadi sekuat itu. Berdasarkan pemahamannya, skill itu adalah semacam senjata yang menentang akal sehat. Itu bukan sesuatu yang bisa dievaluasi melalui cara normal. Yan Suehen terlalu meremehkan Yu Yanluo dan menghadapi Medusa Sai secara langsung. Zuan dengan hati-hati berjalan ke arahnya, takut dia akan hancur jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sebuah suara dingin tiba-tiba memanggil, setidaknya kamu memiliki sedikit hati nurani. Zuan terlonjak kaget, karena suara itu berasal dari patung batu. Dia khawatir. Dia baru saja akan membawa Yu Yanluo dan lari, tetapi tekanan yang menakutkan mengelilinginya. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyerangnya, membuatnya merasa seolah-olah setiap sel telah membeku. Sementara itu, lapisan es mulai terlihat menutupi sekitarnya. Seluruh gua ini tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Jadi ini apa domainnya? Zuan menyadari sesuatu. Dia telah merasakan hal serupa di Bright Moon City sebelumnya. Saat itu, Chu Chuyan telah menggunakan teknik terlarang untuk mengalahkan Si Kun, yang memiliki beberapa peringkat kultivasi di atasnya. Namun, kekuatan teknik saat itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang. Tiba-tiba, patung batu itu pecah dengan keras. Kemudian, permukaannya runtuh inci demi inci, akhirnya runtuh dan mengungkapkan penampilan asli Yan Suehen. Kulitnya yang biasanya cerah seperti salju telah berubah menjadi merah gelap yang tidak wajar. Dia berkata, aku memang ceroboh barusan. Jika Anda dibiarkan tumbuh sedikit lebih lama, saya mungkin benar-benar ketakutan. Sayangnya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan itu.
Dia mengambil langkah maju, jelas akan bergerak. Zuan panik. Dia menggunakan kekuatan Fire Phoenix untuk melawan hawa dingin di sekitarnya. Dia berdiri tepat di depan Yu Yanluo, berteriak, "Yanluo, cepat dan lari." Kerutan menyebar di wajah cantik Yan Suehen ketika dia melihat pilihannya. Dia berkata, "Saya berencana untuk mengampuni Anda sebelumnya karena Anda masih memiliki bakti, tetapi tampaknya Anda tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Dia mengangkat tangannya setelah berbicara. Namun, pada saat itu, gerakannya tampaknya disertai dengan retakan rapuh. Dia melihat ke bawah dengan kaget, melihat bahwa pakaiannya tampak seperti kupu-kupu, berhamburan ke udara sepotong demi sepotong. Bab 1145. Semburan seputih salju meletus ke udara, memperlihatkan sosok anggun dan indah yang seperti batu giok putih terbaik, permukaannya mengalir dengan cahaya berkilau. Itu membawa aura bersih dan dingin, pesona unik tertentu yang terwujud dalam kesuciannya yang murni. Zuan dan Yu Yanluo terdiam. Mereka tidak pernah bisa mengharapkan hal-hal berkembang ke arah seperti itu. Yan Suehen tertegun sejenak, tetapi akhirnya tersadar. Saat itu, mata Medusa Yu Yanluo telah membuatnya ketakutan. Keterampilan seperti itu sulit untuk dipertahankan, karena kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara ketat melalui kultivasi. Untungnya, dia sudah berada di peringkat Grandmaster. Semua Grandmaster memiliki domain unik. Di saat bahaya yang akan segera terjadi, dia telah menggunakan wilayahnya sendiri yang sangat dingin, mendefinisikan ulang prinsip-prinsip lingkungan untuk menguntungkannya. Baru saat itulah dia berhasil menangkis keterampilan mata Medusa, yang tampaknya merupakan semacam kemampuan yang menentang alasan. Tetapi kekuatan yang diciptakan dari benturan dua hukum yang berbeda terlalu besar. Selain itu, membatu biasanya membuat benda menjadi rapuh dan mudah retak. Yan Suehen bisa melindungi tubuhnya sendiri, tetapi dia lupa tentang pakaiannya. Itu sebabnya setelah mengalami semua itu, pakaiannya hancur bahkan dari gerakan terkecil. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan mencapai tingkat kontrol mental yang cukup untuk melepaskan sebagian besar emosi, pada saat itu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera setelah itu, badai salju muncul di sekelilingnya, menutupi tubuhnya yang terbuka. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa, tetapi dia masih tanpa sadar berkata, "Saya memiliki beberapa pakaian. Mereka milik Cuyan. Apa kamu menginginkan mereka?" Itu akan menjadi satu hal jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi karena dia mengatakannya, Yan Suehen segera menyadari bahwa pria muridnya telah benar-benar melihat segalanya. "Apa-apaan ini?" Enyah. Dia menangis. Gelombang udara menyapu keluar, mengirim Zuan terbang. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk +702+702+702. Zuan jatuh tepat di samping Yu Yanluo. Dia mendukungnya kembali, menangis, lari. Tetap di tempat mereka jelas bukan keputusan yang cerdas. "Apa kamu baik-baik saja?" Yu Yanluo bertanya, memeriksa tubuhnya dengan cemas. "Aku baik-baik saja," jawab Zuan. Dia mengambil Yu Yanluo dan bergegas ke gua ke samping. Yan Suehen telah bertindak impulsif saat itu, sementara tubuhnya sangat tangguh. Jadi, meskipun energi internalnya telah diaduk sedikit, dia dengan cepat pulih. Segera setelah mereka pergi, angin dan salju yang mengelilingi Yan Suehen berangsur-angsur menghilang. Dia berjalan keluar, berpakaian sekali lagi. Untuk seseorang dengan statusnya, itu wajar baginya untuk memiliki kantong penyimpanan padanya. Mengubah ke dalam satu set pakaian baru tidak terlalu sulit. Ketika dia memikirkan seberapa dekat Zuan, serta tentang bagaimana dia melihat segalanya, ekspresinya berubah beberapa kali. Niat membunuh muncul di tatapannya. Sebelumnya, meskipun dia berbicara dengan agresif, dia hanya bermaksud memberinya sedikit pelajaran. Dia tidak benar-benar berencana untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah suami muridnya. Dia tidak ingin hubungannya dengan muridnya berantakan karena hal seperti itu. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jika dia tidak membunuh pria yang telah melihat tubuhnya ini, keadaan acuh tak acuh dan tanpa emosi yang dia pertahankan selama bertahun-tahun akan menjadi cacat. Pada saat itu, jatuh dari kultivasinya saat ini akan menjadi kekhawatirannya yang paling kecil. Jika itu lepas kendali, dia mungkin terluka parah. Entah itu untuk alasan pribadi atau kepentingan sekte giok putih, dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia melihat ke arah mereka berdua menghilang, dan menghilang. Sementara itu, Yu Yanluo berkata dengan cemas, "Ah Su, kamu harus lari sendiri, jangan khawatirkan aku lagi. Kalau tidak, kita berdua akan mati di sini." Sebagai seorang wanita, dia tahu bahwa tidak mungkin Yan Suehen akan membiarkan Zuan pergi setelah apa yang baru saja terjadi. Dia baru saja menggunakan Medusa Sai melawan seorang Grandmaster dengan kekuatan penuh. Rebound yang diderita tubuhnya sangat kuat. Dia sudah terluka cukup parah. Karena itu, dia sudah memutuskan untuk mengulur waktu untuk Zuan. Zuan kira-kira bisa menebak niatnya dari ekspresinya. Dia menjawab,
jangan lakukan hal bodoh. Saya telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan Anda, dan saya tidak ingin semuanya gagal pada akhirnya. Hal-hal belum seburuk itu. Kita bisa menggunakan kabut hitam untuk memotong persepsinya. Jalur gua itu membingungkan, jadi dia mungkin tidak bisa menemukan kita. Setelah itu, dia membawanya langsung ke kabut hitam. Penghalang elemental mereka segera mulai mendesis berisik, terkikis oleh kabut. Untungnya, kultivasi mereka agak mendalam, lebih jauh lagi. Kabut hitam tidak ada di mana-mana, melainkan berkumpul di awan. Itu sebabnya mereka bisa bertahan. Setelah mereka berlari untuk waktu yang lama, semuanya akhirnya tenang. Mereka tidak bisa merasakan aura sedingin es Yan Suehen lagi. Kita seharusnya baik-baik saja untuk saat ini, Zuan melihat ke belakangnya dan berkata sambil menghela nafas lega. Saya benar-benar tidak beruntung. Siapa yang menyangka bahwa Yan Suehen tiba-tiba menjadi telanjang bulat? Tidak heran Master Sekte Kakak Besar memanggilnya wanita yang dingin. Seluruh tubuhnya seperti bongkahan es. Dengan seberapa dekat mereka, dia bahkan merasakan hawa dingin merembes keluar dari kulitnya. Yu Yanluo berkata sambil menghela nafas, "Ah Su, aku selalu merasakan keinginan kuat untuk hidup darimu. Apapun situasi yang Anda hadapi, Anda selalu tetap optimis, dan Anda selalu berhasil menemukan solusi." Zuan terkekeh dan menjawab, "Ada apa? Apa kau tanpa sadar jatuh cinta padaku?" Wajah Yu Yanluo memerah. Dia berkata, "Kita sudah berada dalam situasi seperti ini, namun kamu masih ingat untuk menggodaku." Karena mereka tidak lagi dalam bahaya, dia juga merasa sedikit nakal, bertanya, "Jadi, apakah Master Sekte Yan cantik?" Zuan terdiam. Apakah semua gadis ini suka bergosip? Dia menjawab, "Apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Kenapa kamu bertanya padaku?" Yu Yanluo tersenyum dan menjawab, "Sebagian besar tubuhnya ditutupi olehmu, jadi aku tidak melihat banyak. Ayo, katakan padaku." Zuan mengingat kembali pemandangan indah itu. Dia tanpa sadar berkata, "Sosoknya cukup bagus. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk +809 +809 +809. Zuan melompat ketakutan ketika dia menerima serangkaian poin kemarahan. Dia dengan cepat mengubah jawabannya. Sebenarnya, aku juga tidak melihat." "Hah? Master Sekte Yan, kenapa kamu ada di sini?" Yu Yanluo juga terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Yan Suehen dengan pedang di tangan, berdiri di sana dengan ekspresi yang benar-benar dingin. Yan Suehen sudah berganti pakaian putih. Dia tidak lagi mengenakan gaun seperti sebelumnya, melainkan mengenakan jubah Tao. Mungkin dia secara tidak sadar memilih untuk berpakaian sedikit lebih konservatif, tetapi lebih dari itu, ketika dia memikirkan kembali adegan yang dia lihat sebelumnya, Zuan tidak bisa tidak berpikir, polos dan sial, kenapa aku memikirkan biarawati tua ini seperti itu? Apakah kalian berdua benar-benar berpikir kamu bisa melepaskanku dengan mengandalkan kabut hitam yang aneh itu? Yan Suehen menyingkirkan lingkaran ramalannya dan berkomentar dengan dingin. Bahkan kabut hitam itu tidak menjadi masalah bagi Master Sekte. Kultivasi Anda benar-benar dalam dan mendalam, kata Zuan sambil memikirkan hal yang baru saja dia singkirkan. Wanita ini tahu meramal. Ini adalah dunia kultivasi, jadi dia jelas tidak memikirkan teknik penipuan. Ada banyak individu kuat yang benar-benar bisa menyelidiki misteri surga. Itu membuat hal-hal yang benar-benar menjengkelkan. Kita tidak bisa menyingkirkannya bahkan jika kita mau. Jika tidak, aku tidak akan bisa mendengar kalian berdua berbicara di belakangku, jawab Yan Suehen dengan ekspresi yang mengerikan. Yu Yanluo terkejut, merasa sangat menyesal. Hatinya yang suka gosip benar-benar telah berakhir dengan menyakiti Zuan sekarang. Tapi aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Zuan berseru, melihat ekspresi Yan Suehen. Dia melanjutkan, apakah Master Sekte berbicara tentang apa yang baru saja terjadi? Saya melihat kilatan cahaya suci di depan saya. Mungkin karena medusasai atau domainmu sendiri, tapi mataku terluka dan aku tidak bisa melihat apa-apa untuk sementara waktu. Benar? Apa yang baru saja terjadi? Aku masih bingung tentang itu. Apakah kamu menganggapku bodoh? Yan Suehen membalas. Dia mulai sangat menghormati anak ini. Bahkan sekarang, dia masih berhasil membuat dalih logis. Jika itu masalah lain, dia bahkan mungkin membiarkannya pergi. Tapi tidak mungkin dia bisa melupakan apa yang telah terjadi. Zuan juga tahu itu. Berpura-pura bodoh tidak berhasil, jadi dia hanya bisa berkata sambil menghela nafas, bukannya aku ingin tidak menghormatimu. Kaulah yang berlari ke arahku, dan kemudian membuat pakaianmu meledak. Aku benar-benar tidak bersalah di sini. Jika Anda merasa bahwa Anda kalah di sini, mengapa saya tidak melepas pakaian saya untuk Anda juga? Kita anggap ini impas. Saat dia berbicara, dia menggunakan kinya dan mulai membuat pakaiannya sendiri meledak juga. Bab 1146, bisakah Anda membiarkan saya melihat lagi? Yan Suehen tercengang. Dia hampir pingsan karena marah. Bahkan sesuatu seperti ini bisa membuat segalanya seimbang.
Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Bagian terburuknya adalah orang ini benar-benar berniat melakukannya. Dia telah berbalik setelah berbicara, dan semua pakaiannya meledak. Semburat merah menyebar di wajahnya, dan dia dengan cepat berbalik. Dia berteriak, "Bocah sialan, apa yang kamu lakukan?" Yan Suehen telah mengalami bagiannya yang adil selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan gadis kecil lagi. Jika Zuan hanya mengekspos bagian atas tubuhnya, dia bahkan tidak akan mengedipkan matanya. Tapi dia ingat bagaimana sebelumnya, gaunnya bahkan. Jika dia ingin memperbaiki segalanya, celananya juga harus meledak. Benar. Meskipun dia sudah melepaskan sebagian besar emosinya, bagaimanapun juga, dia masih seorang wanita. Situasi ini terlalu memalukan baginya. Kemudian, dia mendengar suara keras. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa Zuan telah membawa Yu Yanluo melalui sebuah gua di sudut. Meskipun bagian atas tubuhnya telanjang, celananya masih dipakai. Dia jelas tidak pernah bermaksud melepasnya untuknya sejak awal. Huff. Dia jelas melakukan itu untuk membuatku bingung. Kamu kecil. Yan Suehen mengutuk, menggertakkan giginya. Dia segera mengejar mereka. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Tepat setelah berbelok di tikungan, dia tiba-tiba menjadi waspada dan dengan cepat berhenti. Cahaya merah aneh muncul di depan matanya, mata Medusa. Yan Suehen mencibir. Tidak lebih dari upaya terakhir. Yu Yanluo sudah menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan serangan kali ini pasti akan sangat berkurang. Yan Suehen bahkan tidak perlu menggunakan domainnya untuk melawannya, mencegatnya hanya dengan keterampilannya yang biasa. Fleksibilitas tubuhnya tampaknya sedikit berkurang. Meski begitu, dia tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Karena indera Grandmaster-nya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa Zuan bergegas ke arahnya dari bayang-bayang dengan pedang. Meskipun dia benar-benar ingin mencabik-cabiknya karena apa yang baru saja terjadi, sebagai seorang Grandmaster, dia tidak bisa tidak memuji dia sedikit untuk pilihannya yang masuk akal. Jika mereka berdua lari, mereka pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Daripada dikejar sampai mereka benar-benar kelelahan, akan lebih baik untuk membalas saat mereka masih dalam kondisi yang lebih baik. Penyergapan mendadak seperti itu akan membuat banyak orang kuat lengah. Sayangnya, Zuan masih meremehkan kemampuan seorang Grandmaster. Perbedaan antara seorang Grandmaster dan pembudidaya yang lebih lemah seperti langit dan bumi. Gerakan Zuan sangat cepat, dan dia tiba hampir dalam sekejap, tetapi di mata Yan Suehen, dia masih tampak bergerak dalam gerakan lambat. Dia mengangkat pedangnya. Gerakannya terlihat lambat, namun serangannya datang lebih dulu, menyerang organ vitalnya. Permainan pedang seperti itu yang dekat dengan Dao bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh siapapun di bawah peringkat Grandmaster. Mereka hanya bisa melihat hasilnya. Bahkan pada saat kematian mereka, mereka tidak akan mengerti mengapa meskipun pedang itu terlihat lambat, dan masih tampak jauh, pedang itu masih mengenai mereka. Tepat pada saat itu, Yan Suehen mendengar tangisan burung yang melengking. Samar-samar dia melihat seekor burung aneh berlari ke arahnya. Kemudian, dia merasa seolah-olah jiwanya telah ditusuk. Sayangnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia dengan dingin bertanya, apakah ini kartu trufmu? Seberapa kuat jiwa seorang Grandmaster, apalagi yang seperti dia yang sudah menjadi Grandmaster begitu lama. Meskipun Hundred Warble adalah keterampilan ajaib, kekuatannya masih bergantung pada kekuatan Zuan. Pada levelnya, itu masih tidak dapat membahayakan Yan Suehen, dan dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Zuan tampak terkejut saat pedang panjangnya menusuk dadanya dan darah menyembur keluar. Saat itu, Yan Suehen merasakan sedikit keraguan. Apakah saya pergi terlalu jauh di sini? Cuyan tampaknya memiliki perasaan untuknya. Jika saya, sebagai tuannya, membunuh kekasihnya, hubungan kami mungkin menjadi buruk. Lebih jauh lagi, sebenarnya, apa yang terjadi bukanlah kesalahan Zuan. Tapi dia sudah hidup sambil mengesampingkan emosinya untuk waktu yang lama. Riak di hatinya dengan cepat menjadi tenang. Untuk seorang Grandmaster, semua yang lain di bawah mereka adalah semut. Dia melindungi orang ras iblis dan tidak menghormati saya. Dia pantas mati. Adapun Cuyan, dia akan membenciku pada awalnya, tetapi dia akan dapat memahami alasan di balik apa yang aku lakukan di masa depan. Begitu dia mencapai keadaan tanpa pamrih, dia akan mengerti betapa tidak masuk akalnya cinta, dan bagaimana itu hanya membuang-buang waktu. Ekspresinya menjadi dingin, seperti gunung yang membeku selamanya. Dia juga tidak lagi ragu untuk menyerang dengan pedangnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Zuan tidak akan menunjukkan rasa sakit atau ketakutan ketika pedang itu menusuknya. Dia malah meraih pedangnya, lalu mendorong ke depan. Tubuh orang ini cukup keras. Namun, pedang panjangnya adalah harta tertinggi Sekte Giok Putih. Itu telah menemaninya selama bertahun-tahun juga, selaras dengan auranya. Itu bahkan bisa dengan mudah menembus tubuh naga raksasa. Dengan demikian, itu menembus Zuan dengan mudah.
Alisnya bahkan tidak berkerut. Setidaknya dia memiliki beberapa ciri pria sejati, pikir Yan Suehen. Dia terbiasa melihat sisi nakalnya, tetapi ketika dia melihat sisi keberaniannya, dia merasa itu agak terpuji. Jika bukan karena apa yang baru saja terjadi, dia bahkan mungkin merasa sedikit kasihan dan keengganan untuk seseorang dengan tingkat ketabahan mental seperti itu. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut menggenggam pedang Tae Zuan. Biasanya, dengan kultivasi seorang Grandmaster, jentikan jarinya seharusnya sudah cukup untuk mematahkan pedang panjang. Namun, pedang itu malah mengeluarkan suara melengking dan tidak rusak sama sekali. Dia tidak menyangka pedang yang tampak biasa-biasa saja menjadi senjata yang ampuh. Namun, pada saat itu, dia melihat senyum tipis di sudut bibir Zuan. Dia merasakan tanda bahaya. Belati hitam pekat keluar dari lengan Zuan. Tanda hitam di atasnya tampaknya membawa prinsip yang mendalam dan misterius di dalamnya. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Tapi dia tahu bahwa belati itu sangat berbahaya, dan sangat menakutkan. Bahkan sebagai Grandmaster, dia tahu bahwa mungkin ada bahaya dalam hidupnya jika dia terluka karenanya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah mengambil risiko mengambil cedera serius untuk mendekatinya. Itu adalah rencananya yang sebenarnya. Dentang. Suara keras dan tajam terdengar. Lingkaran ramalan muncul dari udara tipis, menghalangi jalan belati hitam pekat itu. Belati itu jatuh ke tanah saat dinetralkan. Ketika Zuan melihat bahwa serangannya gagal, dia dengan cepat mundur, memperlebar jarak di antara mereka. Namun, Yan Suehen masih merasa takut. Pada jarak seperti itu, lupakan kultivator biasa lainnya, bahkan seorang Grandmaster seperti dia hampir dalam bahaya. Jika bukan karena dia sebelumnya telah meramalkan bahwa ada bahaya dan masih tetap waspada, dia mungkin benar-benar telah mati. Yu Yanluo melihat bahwa Zuan terluka parah. Dia bergegas untuk mendukungnya, mengeluarkan segala macam obat-obatan berharga dan menangis, cepat dan makan ini. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mendorongnya menjauh, berkata, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ini. Yan Suehen sudah mendekati mereka selangkah demi selangkah. Dia berkata, kamu bahkan belum mencapai peringkat master, namun kamu telah membuatku dalam keadaan yang menyedihkan. Jika berita ini keluar, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, namaku sudah menyebar ke seluruh dunia. Napas Yan Suehen tertahan sebentar. Meskipun kultivasi orang ini biasa saja, apa yang dia katakan sepertinya benar. Dia tampaknya telah terlibat dalam semua peristiwa besar baru-baru ini yang telah terjadi. Apakah itu saat Kaisar secara pribadi memerintahkan penangkapannya, atau kasus-kasus besar yang dia selesaikan di ibu kota satu demi satu, atau bagaimana dia membantu putra mahkota menstabilkan posisinya di atas tahta melalui ujian. Tidak banyak kekuatan di dunia yang tidak tahu tentang dia. Tunggu, meskipun kultivasinya tidak jauh sebelum seorang Grandmaster, berapa umurnya? Memiliki tingkat kultivasi pada usianya sudah benar-benar mengerikan. Bahkan murid yang sangat dia banggakan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam semua sejarah manusia, tidak pernah ada seseorang yang begitu muda dengan kultivasi setinggi itu. Dia berkata tanpa emosi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh iblis ras ular itu dan bawa aku sebagai tuanmu. Bersumpah untuk meninggalkan semua emosi dan fokus pada kultivasi, dan Anda tidak akan lagi mengganggu Cuyan. Saya kemudian bisa menyelamatkan hidup Anda. Dia telah memutuskan untuk bersikap lunak, karena mempertimbangkan bakatnya. Zuan terkejut, menjawab, kamu tidak peduli bahwa aku baru saja melihatmu telanjang lagi. Yan Suehen terdiam. Mengapa Anda menyentuh tempat yang sakit ini sekarang? Saya akhirnya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan, namun Anda tidak akan menghargainya. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 111 plus 111 plus 111. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah hidup lebih lama dari Anda. Jika Anda mengambil saya sebagai tuan Anda akan menjadi junior saya. 20 tahun yang lalu, Anda hanya mengenakan lampin. Bukan masalah besar untuk dilihat oleh orang seperti itu di keluargamu sendiri. Zuan menyuarakan keterkejutannya. Karena itu tidak masalah, bisakah kamu membiarkanku melihat lagi? Yan Suehen tercengang. Bab 1147, tidak ada jalan keluar. Reaksi pertama Yan Suehen adalah dia salah dengar. Namun, karena dia memiliki kultivasi peringkat Grandmaster, dia bereaksi dengan cepat. Bagaimana mungkin dia salah dengar? Karena itu, ekspresinya menjadi dingin dan dia membalas, apakah kamu mengejekku? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan menghela nafas dan menjawab, apakah Master Sekte tidak mengarahkan ejekan yang sama kepadaku? Saya hanya punya permintaan sederhana untuk Anda, namun Anda tidak setuju. Sekarang, Anda telah mengajukan begitu banyak permintaan kepada saya, tidak ada yang akan saya setujui. Petik 2.
Baik berpisah dari Cuyan dan meninggalkan Yuyan Luo adalah kondisi yang tidak akan pernah dia setujui. Satu-satunya yang tidak terlalu penting adalah memanggil tuannya. Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin. Dia berkata, sepertinya kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Jangan salahkan saya karena tidak sopan kalau begitu. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 109 plus 109 plus 109. Dia merasa dia sudah cukup baik hati. Dia telah memberinya banyak kesempatan, tetapi sayangnya, dia tidak menghargainya dan bahkan melecehkannya secara verbal. Dia menyerang dengan telapak tangannya saat dia selesai berbicara. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya dengan santai melambaikan tangannya. Udara langsung mengembun menjadi telapak tangan yang samar, menyerang wajah Zuan. Itu sangat cepat sehingga bahkan Yuyan Luo tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan keadaan seperti itu, Yan Suehen tidak menahan diri. Serangan seorang Grandmaster jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Zuan pada tingkat kultivasinya saat ini. Seharusnya sudah cukup untuk memotong kekuatan hidupnya saat itu juga. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius kultivasi akan jatuh di sini. Zuan telah tergila-gila dengan kecantikan Medusa, dan dia membawa kasih sayang untuk ras iblis. Jika ras iblis mengikatnya ke faksi mereka, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi bencana bagi umat manusia di masa depan. Karena itu, Yan Suehen merasa bahwa akan lebih baik untuk menghentikan bencana ini sejak awal. Tapi ekspresinya cepat berubah. Dia melihat Zuan mengangkat tangannya, dan sesuatu yang menyerupai lubang hitam tampak muncul di depannya. Ketika kekuatan menakutkan dari telapak tangan Yan Suehen tiba, itu terus-menerus tersedot ke dalam lubang hitam dan dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Hah! Yan Suehen berseru dengan bingung. Dia tidak terlalu yakin apa yang terjadi, jadi dia langsung mendekat untuk mencoba menyerang lagi. Zuan dengan panik menghindarinya dengan Sunflower Phantasm, berubah menjadi beberapa klon dan melesat ke arah yang berbeda. Namun, Yan Suehen berkata, teknik gerakanmu memang misterius, setiap klon identik dengan tubuh asli Anda dalam aura. Akan sulit bahkan bagi seorang kultivator peringkat master untuk membedakannya. Sayangnya, Anda menabrak saya. Petik 2. Pedang panjangnya langsung mengenai pedang Zuan begitu dia berbicara. Rasa sakit yang hebat menembus jari-jari Zuan, dan dia hampir kehilangan pegangan pada senjatanya. Dia dengan cepat menggunakan sutra pemakan surga untuk membubarkan serangan kuat lawannya. Namun, Ki seorang Grandmaster tidak begitu mudah diserap. Setiap helai membawa jejak-jejak jiwanya, yang berarti akan dengan mudah ada masalah jika dia membawanya ke tubuhnya. Tapi Zuan adalah orang yang cerdas. Dia ingat bahwa dalam The Smiling, Proud Wanderer, Xiang Wentian tidak mempelajari Star Swallowing Art, yang sebenarnya, melainkan telah mempelajari Ground Redirection Method, yang mentransmisikan kekuatan lawan ke tanah. Karena itu, dia hanya menyalin teknik itu, hanya menyedot kekuatannya tetapi tidak menyerapnya. Sampai tingkat tertentu, itu menyamakan lapangan permainan. Yan Suehen juga sangat khawatir. Bagaimanapun, seorang Grandmaster bisa membajak melalui para pembudidaya peringkat Master. Zuan bahkan tidak berada di peringkat Master. Biasanya berbicara, selama keduanya saling berhadapan dengan pedang atau tinju dalam bentrokan frontal, Zuan seharusnya segera terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat seekor semut, bagaimana ia bisa menahan injakan gajah. Namun, Zuan kebetulan membuat keajaiban seperti itu menjadi kenyataan. Zuan mengambil kesempatan untuk menyerang. Sayangnya, Grandmaster bahkan bisa bertarung saat perhatian mereka terbagi. Yan Suehen dengan mudah menghentikan serangannya, bertanya, pedang kepingan salju. Dari mana Anda diam-diam mempelajarinya? Petik 2. Istri saya mengajari saya, tentu saja, jawab Zuan sambil mencari hal lain yang bisa mengeluarkannya dari keadaan darurat ini. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah berpikir lama. Seorang Grandmaster benar-benar terlalu kuat, apalagi Yan Suehen yang bukan hanya Grandmaster biasa. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki Heiress Ball of Delights lagi, atau dia akan mengajarinya bahwa bahkan seorang gigolo memiliki harga dirinya. Akulah yang mengajari Cuyan teknik pedang itu, namun kamu benar-benar menggunakan keterampilan ini untuk menghadapiku. Huff, kamu hanya memamerkan keterampilanmu yang sedikit di hadapan seorang master, komentar Yan Suehen, sedikit kesal. Gadis itu Cuyan benar-benar mengajarkan manual rahasia kami kepada orang lain. Aku pasti akan mendisiplinkannya begitu aku kembali. Yuyan Luo berteriak, Master Sekte Yan, kamu adalah seorang senior. Akan menjadi satu hal jika Anda bertindak melawan junior sekali atau dua kali, tetapi sudah berapa kali Anda menyerang. Selain itu, Zuan bahkan terluka parah, namun Anda memanfaatkan kesulitannya. Apakah ini cara Sekte Ortodoks Anda melakukan sesuatu? Petik 2. Setelah menggunakan mata Medusa dua kali, dia sudah mencapai batasnya. Dia hanya bisa menggunakan kuasnya untuk terus menggambar diagram di udara, memberi Zuan lingkaran cahaya yang mendukung. Tapi dia tahu bahwa melawan seorang Grandmaster, itu tidak akan cukup sama sekali. Dia sudah marah tentang fakta bahwa pedang Yan Suehen telah menembus tubuh Zuan.
Akan berbahaya bahkan jika orang biasa menikam satu di dada, apalagi jika itu adalah serangan pedang Grandmaster. Mata Yan Suehen beralih ke dada Zuan. Dia terkejut dalam hati. Dia masih bisa bertarung seolah-olah tidak ada yang salah, bahkan setelah mengambil pedangku. Apakah ini masih tubuh manusia? Tapi ekspresinya langsung berubah dingin saat dia menjawab, jangan coba-coba menghasutku dengan kata-kata. Ini bukan kompetisi seni bela diri, melainkan masalah pemberantasan kejahatan. Saya awalnya berpikir bahwa Zuan tersihir oleh kecantikan Anda, tetapi sekarang, sepertinya dia sudah jatuh ke dalam kebejatan. Apa yang dia kembangkan sebenarnya adalah seni jahat yang menyerap kultivasi orang lain. Dia berpengalaman dan berpengetahuan. Berdasarkan interaksi singkat mereka, dia sudah menyimpulkan bahwa apa yang Zuan gunakan untuk menetralisir serangannya adalah beberapa seni jahat yang tidak diketahui. Metode apapun yang dapat menyerap keterampilan orang lain dikenal sebagai seni jahat. Tidak heran kultivasinya sangat tinggi di usianya. Jadi itu karena seni jahat ini. Berapa banyak pembudidaya yang dia serap dengan kejam untuk mencapai levelnya saat ini. Semakin seperti itu, semakin dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Dia mungkin menjadi iblis yang hebat jika dia dibiarkan tumbuh dewasa. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menahannya lagi. Dia tidak lagi menahan diri dan melepaskan domainnya ketika dia menyadari itu. Dingin mutlak. Suhu langsung turun. Dinding gua di sekitarnya mulai membeku dengan cepat pada tingkat yang terlihat. Kepingan salju bahkan mulai melayang di udara. Yu Yanluo selalu takut dingin untuk memulai, dan sekarang, seluruh tubuhnya menggigil. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu dan malah menatap Zuan dengan gugup. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan bahkan dari tempat dia berada, namun Zuan telah mengambilnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Seluruh tubuh Zuan menjadi sedingin es saat anggota tubuhnya mulai membeku dengan cepat. Dia segera menggunakan Fire Phoenix, menghasilkan nyala api yang mengamuk di sekelilingnya. Baru kemudian es di sekitarnya mencair. Tapi itu saja, kemampuan Fire Phoenix hanya cukup untuk mencegahnya dibekukan menjadi patung. Di bawah kekuatan domain yang luar biasa, dia masih tidak bisa bergerak sama sekali. Hah? Yan Suehen berseru kaget. Dia pernah melihatnya menggunakan kemampuan elemen es sebelumnya, pedang kepingan salju. Tapi sekarang, dia menggunakan elemen api. Dia mengolah es dan api. Dia berpengetahuan luas dan tahu bahwa ada beberapa orang terpilih yang memiliki elemen ganda. Dia segera merasa lebih menyesal bahwa dia akan membunuh seorang jenius yang luar biasa. Tetapi karena dia sudah menempuh jalan jahat, dia harus melenyapkannya sesegera mungkin. Dia pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Pedangnya terbang keluar. Setelah kembali, itu akan membawa kepalanya bersamanya. Ketika dia menghadapi niat membunuh yang masuk, Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat memanggil domain kekuatan pedang Tae. Itu tidak akan terlalu banyak melawan Grandmaster, tetapi karena itu disebut domain juga, itu mungkin memiliki hukum dan prinsipnya sendiri. Benar saja, pedang Tae mengeluarkan raungan drakonik. Domain kekuasaan menyebar, dan domain Absolute Cold di sekitarnya menyusut beberapa kaki. Ketika Zuan memulihkan kemampuan untuk bergerak, dia jatuh dan berguling, menghindari serangan mematikan Yan Suehen. Hah, domain. Yan Suehen berkomentar. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dia sudah pada tingkat di mana beberapa hal bisa mengejutkannya. Tapi hari ini, bocah ini membuatnya terkejut demi kejutan. Hanya pada tingkat kultivasi apa dia berada. Dia benar-benar berhasil membuat domain sendiri. Setelah keterkejutan awalnya, tatapannya mendarat di pedang panjang Zuan dan dia berpikir, domain aura tampaknya berasal dari pedang ini. Dia bahkan tidak bisa mematahkan pedang sebelumnya, jadi itu pasti senjata surgawi. Lebih jauh lagi, sepertinya dia bahkan meremehkan nilainya sebelumnya. Pedang salju terbang Yan Suehen kembali ke sisinya, dan dia mengambilnya di tangan. Dia tidak akan memberinya kesempatan lagi. Seluruh sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, menembaki Zuan. Setiap sel di tubuh Zuan berteriak bahwa situasinya buruk. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia mungkin tidak akan selamat dari serangan seperti itu. Yan Suehen sekarang sudah mati untuk membunuhnya. Dia ingin menghindar, tetapi dia bisa merasakan bahwa kehendak surgawinya sudah terkunci padanya. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk menghindar, tubuhnya akan tertusuk beberapa saat kemudian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saat ancaman kematian menyelimutinya, pikiran Zuan bergerak cepat. Dia memikirkan semua keterampilan yang dia miliki, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia bahkan diam-diam memanggil Mili, tapi dia tidak menjawab. Dia jelas berada pada tahap kritis untuk memperbaiki jiwanya dan tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Apakah saya benar-benar akan mati di sini hari ini? Bab 1148, Hidup untuk melihat hari lain. Ah! Yu Yanluo berteriak. Dia adalah seorang kultivator yang kuat dalam dirinya sendiri, dan tahu banyak hal.
Tapi tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak bisa memikirkan cara apapun di mana Zuan bisa bertahan. Dia ingin membantunya, tetapi domain Absolute Cold terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mata indahnya mulai memerah. Lagi pula, Medusa Sai bukanlah skill yang bisa digunakan tanpa batas. Setiap penggunaan akan menghabiskan sejumlah besar energi tubuhnya. Garis keturunannya bahkan belum sepenuhnya terbangun, jadi biaya setiap penggunaan sangat besar. Dia sudah berada di ambang kehancuran dari dua penggunaan skill, sekarang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membakar kekuatan hidupnya sendiri. Namun, menggunakan mata Medusa dengan kekuatan setengah tidak akan melakukan apapun pada seorang Grandmaster. Dia harus menggunakannya dengan kekuatan penuh, tapi itu mungkin hanya menghabiskan sisa umurnya. Tapi dia tidak bisa diganggu dengan semua itu. Satu-satunya pikirannya adalah menyelamatkan Zuan. Yan Suehen juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang perilaku Yu Yanluo, dan menyisihkan sedikit kekuatan sebagai cadangan untuk menghadapinya. Bagaimanapun, dia berada dalam domain Absolute Cold-nya, yang bisa mengimbangi mata Medusa sampai tingkat tertentu. Dia memiliki keyakinan bahwa dia pertama-tama bisa berurusan dengan Zuan, lalu berbalik untuk menghabisi Yu Yanluo. Saat dia hendak menikam Zuan, dia tiba-tiba mendengar teriakan Phoenix yang keras dan jelas. Kemudian, seekor Phoenix emas muncul di hadapannya. Dia terkejut, tetapi dia hanya menghubungkannya dengan salah satu dari kemampuan anehnya. Cahaya berkelap-kelip di sekelilingnya. Bahkan jika Grandmaster lain menyerangnya pada saat itu, dia masih bisa memblokirnya. Namun, Phoenix emas itu tampak seperti benda tak berwujud. Itu melewati pertahanannya yang luar biasa dan terbang ke tubuhnya. Yan Suehen bingung dan khawatir, dengan cepat memeriksa tubuhnya. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Sebagai seorang Grandmaster, dia memiliki pengetahuan mutlak tentang kondisi tubuhnya, karena dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, dia harus baik-baik saja. Tapi apa itu Phoenix emas? Itu tidak mungkin hanya ilusi, bukan? Namun, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal itu. Dia berencana untuk menyingkirkan Zuan terlebih dahulu, lalu perlahan memeriksa apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika pedangnya hanya sehelai rambut dari dahi Zuan, dia tiba-tiba melihat luka di dadanya. Itu adalah luka yang dia timbulkan sebelumnya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa tertekan dan menyesal. Dia merasa seolah-olah menyakitinya akan lebih sulit untuk ditanggung daripada jika dia melukai dirinya sendiri. Segala macam kenangan tentang dia muncul di benaknya. Sebelumnya, dia hanya melihat kekurangannya, bagaimana dia memengaruhi prospek kultivasi muridnya, dan bagaimana dia berlidah licin dan sesat. Dia berkolusi dengan ras iblis, dan dia mengembangkan seni jahat. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Cuyan sepertinya tidak pernah mau memutuskan hubungan dengannya. Dia sangat berbakat, dan mereka bahkan mungkin bisa saling membantu dengan berkultivasi bersama. Itu mungkin bukan hal yang buruk untuk kultivasinya. Meskipun dia tampak seperti pembicara yang lancar, dia sebenarnya tegas dan teguh. Bahkan saat menghadapi kematian, dia tidak mau sujud. Adapun sisi mesumnya, pria waras mana yang tidak menyukai kecantikan luar biasa seperti Yu Yanluo. Selanjutnya, Yu Yanluo sendiri adalah wanita yang berpengalaman. Ada begitu banyak pria luar biasa yang terus-menerus mengerumuninya, namun Yan Suehen belum pernah mendengar bahwa dia sangat peduli pada salah satu dari mereka. Sekarang, dia sebenarnya rela menyerahkan hidupnya untuk Zuan. Itu berarti mereka berdua benar-benar memiliki ketertarikan satu sama lain, dan itu bukan hanya sesuatu yang dangkal seperti kegilaan. Adapun berkolusi dengan ras iblis, karena Yu Yanluo telah menyelamatkannya sebelumnya, melindunginya sepenuhnya dapat dimengerti. Jika dia berlari segera setelah dia menghadapi bahaya, bukankah itu akan membuatnya benar-benar tak tahu malu? Adapun mengolah beberapa seni jahat, dia belum pernah mendengar tentang Zuan dengan kejam membunuh pembudidaya terhormat manapun. Sebaliknya, ada banyak ahli faksi jahat yang mati di bawah tangannya. Apakah dia benar-benar akan membunuh pria yang setia dan tabah seperti itu? Jika pendapat seseorang tentang seseorang berubah, seseorang dapat melihat masalah yang sama dari perspektif yang sama sekali berbeda. Setelah berpikir sejenak, Yan Suehen perlahan menurunkan pedangnya. Ekspresi ganasnya juga menjadi lembut, dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur memudar. Yu Yanluo dengan cepat menghentikan mata medusanya ketika dia melihat itu. Dia tidak tahu mengapa Yan Suehen tiba-tiba menunjukkan belas kasihan, tapi itu jelas hal yang baik. Dia khawatir mengambil tindakan apapun akan membuat Yan Suehen berubah pikiran, jadi dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ekspresi Yan Suehen juga sangat aneh, mengandung sedikit rasa malu dan kesal. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah, dilihat dari cara dia memperlakukan Zuan, apakah dia akan membencinya. Dia pasti akan. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Yu Yanluo, yang hangat dan perhatian. Dia mengerutkan kening sejenak, tapi kemudian alisnya terbuka. Zuan tampak sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa karena takut menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Saya pikir saya akan bertahan.
Ekspresi Zuan juga sangat aneh. Beberapa saat sebelumnya, kematian sepertinya sudah dekat baginya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa ada satu skill yang belum pernah dia gunakan. Itu adalah kemampuan Phoenix Emas yang dia bangun setelah dia menerobos. Menurut deskripsi keterampilan Phoenix Emas, itu akan membuat seorang gadis mencintainya jika itu digunakan. Saat itu, Zuan berpikir bahwa keterampilan itu benar-benar tidak berguna. Dia sangat tampan dan menawan, dia bisa mendapatkan gadis manapun yang dia inginkan. Dia tidak membutuhkan keterampilan seperti itu untuk mendapatkan semua gadis cantik di sekitarnya sama sekali. Lebih jauh lagi, masing-masing dari mereka adalah kecantikan tingkat dewi di mata orang lain. Dia juga tidak terlalu menyukai kemampuan itu. Dalam suatu hubungan, penting bagi perasaan untuk saling menguntungkan, dan bagi kedua belah pihak untuk memiliki kedekatan satu sama lain. Apa gunanya menggunakan keterampilan seperti itu? Bukankah itu membuatnya tidak berbeda dari orang-orang rendahan yang menggunakan afrodisiak? Itulah mengapa dia selalu menyimpan skill di backburner, tidak pernah menggunakannya. Namun, ini adalah situasi hidup atau mati, jadi naluri bertahan hidupnya membuatnya bangkrut. Jika dia mati, Yu Yanluo akan berakhir pahit. Selanjutnya, ada Chuyan, Man, Zheng dan mereka semua masih menunggu kepulangannya. Dia pasti tidak bisa begitu saja menerima kesimpulan seperti itu tanpa mencoba semua yang dia miliki. Tapi dia tidak memiliki keyakinan dalam kemampuan. Alasan pertama adalah karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya dan tidak tahu apa efeknya. Alasan kedua adalah karena lawannya adalah seorang Grandmaster, jadi itu mungkin tidak efektif. Bahkan jika itu terjadi, itu mungkin tidak menghentikannya untuk membunuhnya. Untungnya, setidaknya untuk saat ini, sepertinya hasilnya bagus. Yan Suehen mengeluarkan sebotol obat dan berkata, ini adalah pil hati es dari Sekte Giok Putih. Ambil satu secara oral, dan hancurkan satu untuk dioleskan di atas luka Anda. Mereka seharusnya membantu lukamu. Yu Yanluo sangat gugup sepanjang waktu. Ketika dia melihat itu, matanya hampir keluar. Apakah saya salah dengar? Apa maksudmu, itu harus membantu? Di masa lalu, banyak pembudidaya yang kuat mencoba pamer di depannya. Salah satu dari mereka telah menyebutkan pil hati es White Jade Sect. Bahkan dikabarkan dapat menghidupkan kembali orang mati, dan menjadi salah satu obat suci terbaik di dunia ini. Karena bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya sangat berharga, setiap pil sangat berharga. Pakar itu agak sedih karena dia tidak beruntung mendapatkannya. Kalau tidak, itu akan setara dengan kehidupan kedua. Namun, Yan Suehen bahkan tidak ragu untuk memberi Zuan obat yang sangat berharga. Selain itu, dia bahkan memberinya satu lagi untuk diterapkan secara eksternal. Jika ahli itu mendengar hal seperti itu, dia mungkin akan mulai mengutuk, kan? Dia bahkan mungkin hanya muntah darah di tempat. Beberapa detik sebelumnya, Yan Suehen masih mengejar kehidupan Zuan, jadi mengapa dia tiba-tiba mengobati lukanya sekarang? Lebih jauh lagi, nada suaranya saat itu tidak lagi arogan dan dingin seperti sebelumnya, tetapi membawa sedikit kelembutan. Bahkan ada sedikit ketakutan dalam suaranya, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, namun terlalu malu untuk mengakuinya karena harga dirinya. Yu Yanluo juga melihat bahwa Yan Suehen sengaja memalingkan muka, tetapi terus-menerus melirik Zuan dari waktu ke waktu. Tatapannya tidak seperti sebelumnya, ketika itu benar-benar sedingin es, melainkan membawa perasaan lembut. Dia melompat ketakutan begitu pikiran itu muncul. Bagaimana itu mungkin? Dia segera menepis dugaan itu. Sebaliknya, mungkin Yan Suehen merasa was-was tentang hubungan Zuan dengan muridnya, atau mungkin dia merasa kasihan pada seorang jenius yang berbakat. Sementara pikiran Yu Yanluo menjadi liar, Zuan menelan ludah dengan susah payah. Mau tak mau dia merasa sedikit takut ketika seekor harimau betina terus mengawasinya. Bagian terburuknya adalah dia tidak tahu berapa lama keterampilan Phoenix Emas akan bertahan, atau sejauh mana itu akan berlangsung. Tidak perlu, kemampuan pemulihan tubuhku, dia memulai, hendak menolak. Namun, dia tiba-tiba melihat alisnya terangkat tajam, seolah-olah Yan Suehen mungkin akan marah. Dia terkejut dan segera mengubah nada suaranya, berkata, terima kasih, Master Sekte. Dia mengambil botol, menyentuh tangannya dalam proses. Itu benar-benar dingin seperti es, tetapi juga halus seperti batu giok halus. Yan Suehen menarik tangannya ke belakang, seolah-olah arus listrik baru saja mengalir melalui tubuhnya. Sebuah rona merah tipis muncul di sekitar lehernya. Dia sedikit terkejut. Dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya selama bertahun-tahun berkultivasi. Kenapa jantungku berdebar kencang? Ketika Zuan menelan pil hati es, semua ki dan darah di dalam tubuhnya menjadi hidup. Semua luka internal yang dia dapatkan dari pertempuran sengit itu pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia sangat terkejut. Efek obat ini hampir mencapai level Fight in Brother Spring. Meskipun pilnya sedikit lebih lambat, saat kultivasinya meningkat, menjadi sulit bagi botol merah itu untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Mereka hanya akan menyembuhkannya di tengah jalan. Tapi Ice Heart Pill tidak memiliki batasan seperti itu.
Itu penuh dengan kekuatan obat, membuatnya merasa seolah-olah itu bahkan bisa menyembuhkan seorang Grandmaster jika mereka terluka. Bahkan pil pengembalian jiwa Ji Dengtu sedikit lebih rendah darinya. Zuan mengambil kesempatan itu untuk berkata, saya akan membayar kembali obat ini kepada Master Sekte di masa depan. Saya memiliki sesuatu untuk dijaga untuk saat ini, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Dia khawatir dia akan berubah pikiran, jadi dia dengan cepat mengambil Yuyan Luo dan menghilang ke gua yang jauh. Sedikit ketidaksenangan muncul di mata Yan Suehen ketika dia melihat mereka berdua bersama. Dia merasakan dorongan untuk memisahkan mereka berdua. Namun, dia merasa ngeri begitu pikiran itu muncul. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama, tampak bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada apa denganku? Bab 1149, Balas Dendam. Sebagai seorang Grandmaster, seberapa tajam inderanya? Yan Suehen dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kondisinya saat ini. Dia jelas ingin membunuh Zuan sebelumnya, jadi mengapa dia tidak ingin membunuhnya lagi? Dia bahkan merasa khawatir tentang luka-lukanya, takut dia akan menghadapi bahaya lagi. Dia bahkan lebih khawatir bahwa dia mungkin tergoda oleh wanita cantik itu. Yuyan Luo sangat cantik, dan bahkan dia sebagai seorang wanita tidak dapat menolak pesonanya, apalagi seorang pria. Berbagai peristiwa yang terjadi setelah dia bertemu Zuan muncul di benaknya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang semula sedingin es. Bakat pria itu adalah satu hal, yang terpenting adalah keberanian dan kesetiaannya. Dia tidak akan menyerah bahkan dalam situasi putus asa mutlak, dan selalu berhasil menemukan segala macam cara untuk bertahan hidup. Dia telah melihat bagiannya yang adil dari individu-individu yang kuat. Mereka bisa mempertahankan ketenangan luar mereka saat semuanya berjalan lancar, tetapi jika semuanya berjalan ke selatan, mereka mogok, menjadi pemandangan yang cukup menyedihkan. Secara komparatif, Zuan jauh lebih baik daripada orang-orang itu. Saat dia memikirkan hal-hal itu, senyum nakal Zuan muncul di benaknya. Jantungnya dengan cepat mulai berdebar, dan dia bergumam, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi dia cukup tampan. Wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia memikirkan Cuyan, orang ini adalah pria muridnya. Bagaimana saya akan menghadapi murid saya di masa depan? Dia ngeri begitu pikiran itu muncul. Mengapa saya memiliki pemikiran seperti ini? Sepertinya aku menyukai pria itu. Wajah Yan Suehen menjadi sangat pucat ketika dia menyadari itu. Meskipun dia telah terkena kemampuan Phoenix Emas, menyukai Zuan tidak berarti ada yang salah dengan pikirannya, namun dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menyukainya? Dia ingat Phoenix Emas yang bergegas ke arahnya. Apakah karena hal itu? Dia kemudian memikirkan burung aneh yang dipanggil ketika Zuan menggunakan Hundred Warble. Teknik kultivasinya tampaknya mampu menghasilkan segala macam gambar burung. Dia dengan cepat duduk dan menggunakan kinya untuk memeriksa kondisinya sendiri. Sayangnya, dia tidak mendeteksi jejak Phoenix Emas apapun yang dia lakukan. Tidak ada kelainan yang bisa dia rasakan. Bocah sialan, trik macam apa yang kamu gunakan padaku? Yan Suehen bergumam, menggigit bibirnya. Dia akan mengejarnya untuk mencari tahu, tetapi dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia berbalik dan melihat bayangan di belakangnya. Ya ampun, kamu benar-benar waspada. Saya tidak menyangka akan diperhatikan oleh Anda bahkan seperti ini, kata seorang wanita dengan rambut mencapai sepanjang punggungnya, saat dia perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Ada senyum lebar di wajahnya yang menakjubkan, tetapi sorot matanya benar-benar dingin. Yun Jianyu, apakah kamu berencana menyergapku barusan? Yan Suehen bertanya, mengesampingkan pikirannya yang seperti gadis muda. Nada suaranya terhadap musuh lamanya tidak baik. Penyergapan. Anda membuatnya terdengar sangat buruk. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, jadi aku ingin sedikit mengejutkanmu, kata Yun Jianyu sambil tersenyum, bahkan saat dia diam-diam memeriksa Yan Suehen. Dia sepertinya terluka, auranya sedikit lebih lemah daripada saat dia paling kuat. Yan Suehen jelas tahu apa yang dipikirkan Yun Jianyu. Dia sebelumnya memiliki keyakinan mutlak karena Yun Jianyu telah terluka oleh kaisar selama invasi istana kekaisaran, dan tidak pernah pulih sepenuhnya sejak saat itu. Tapi dia baru saja terluka oleh mata Medusa. Belakangan, Zuan telah meninggalkannya dalam keadaan menyedihkan dengan berbagai keahliannya. Kekuatannya saat ini memang jauh lebih rendah dari puncaknya. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Senyum manis muncul di wajahnya ketika dia memikirkan Zuan, tetapi dia segera menangkap dirinya sendiri. Apa yang dilakukan itu padaku? Dia mendapat informasi yang baik, dan pernah mendengar tentang bak affection gu dari selatan yang digunakan untuk membuat dua individu menjadi pasangan yang penuh kasih sayang. Mungkinkah Golden Phoenix dari sebelumnya adalah sejenis seni serangga gu? Tetapi secara teori, dengan kultivasinya, tidak satu pun dari teknik itu yang berhasil. Yun Jianyu memandangnya dengan agak aneh.
Wanita sedingin es ini selalu memiliki ekspresi datar, mengapa sepertinya ada sedikit senyum lembut di wajahnya hari ini. Dia tampak hampir seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Dia menghapus pikiran itu begitu pikiran itu muncul. Jika wanita sedingin batu ini bisa merasakan emosi seorang gadis, lebih baik aku menikah pada saat itu. Mengapa kamu di sini? Yan Suehen bertanya, menekan keraguan dalam dirinya. Berurusan dengan masalah saat ini adalah prioritas utama. Yun Jianyu dengan santai mondar-mandir. Saat rambutnya yang panjang mengetuk bagian bawahnya secara berirama, bahkan Yan Suehen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi, berpikir pada dirinya sendiri, bagian bawah penyihir ini cukup besar. Pipinya sedikit memanas begitu dia memikirkan itu. Dia fokus untuk bersikap acuh tak acuh terhadap segala sesuatu secara normal, jadi dia tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu sama sekali. Ada apa dengannya hari ini? Yun Jianyu memberinya tatapan aneh. Dia hanya merasa bahwa Yan Suehen sedikit berbeda dari biasanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan tepat bagaimana caranya. Dia menjawab, kenapa lagi? Seseorang membuat pemandangan yang begitu mencolok di udara, jadi aku penasaran dengan apa yang terjadi. Saya mengikuti aura Anda dan datang ke sini. Petik 2. Dia merasa sedikit kesal saat berbicara. Orang-orang biasa dan bahkan pejabat di Cloud Center City semuanya memuji Yan Suehen. Hanya temperamen acuh tak acuh dan menyendiri dari pihak lain yang bisa menciptakan reputasi seperti itu. Meskipun penampilan Yun Jianyu sama sekali tidak kalah, orang-orang biasa hanya akan takut padanya, dan tidak mencintai dan memujanya seperti yang mereka lakukan pada Yan Suehen. Itu adalah cacat bawaan dari Sekte Iblis. Tempat ini agak aneh. Indra surgawi saya tidak mencapai terlalu jauh di dalamnya. Sebuah pertempuran besar tampaknya telah terjadi, namun saya bahkan tidak dapat menemukan Anda, kata Yun Jianyu sambil melihat sekelilingnya. Dia bertanya, siapa yang baru saja kamu lawan? Yan Suehen berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini untuk menangkap Yu Yanluo. Yu Yanluo, seru Yun Jianyu, sedikit terkejut. Saya mendengar bahwa mantan kecantikan nomor 1 itu sebenarnya adalah seorang Medusa. Saya bertanya-tanya berapa banyak hati pria yang akan hancur begitu mereka mengetahui hal ini. Petik 2. Yan Suehen menolak berkomentar tentang itu. Yu Yanluo memang sangat cantik, cantik sampai-sampai wanita lain pun merasakan sesuatu. Ketika dia memikirkan bagaimana Zuan dengan kecantikan seperti itu, dan bahwa mereka telah rela mengorbankan diri mereka untuk satu sama lain sebelumnya, dia merasa sangat jengkel. Ada yang tidak beres. Bahkan jika wanita itu memang memiliki garis keturunan Medusa, dia seharusnya tidak cocok untukmu. Mengapa ada gangguan yang begitu besar? Yun Jianyu bergumam, masih bingung. Ada orang yang menyelamatkannya juga, jawab Yan Suehen. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyebut nama Zuan. Bagaimanapun, Yu Yanluo adalah individu ras iblis dan penjahat. Orang yang menyelamatkannya pasti akan menjadi penjahat juga, dan itu akan membuat segalanya di masa depan sangat merepotkan. Seseorang yang bisa menyelamatkannya dari keamanan di Cloud Center City dan bahkan membuat gangguan seperti itu saat bertarung melawanmu. Jangan bilang beberapa sosok kuat ras iblis datang untuk menyelamatkannya. Yun Jianyu berkomentar dengan geli. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melanjutkan, tunggu, bukan bocah itu, kan? Yan Suehen memberinya ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa menebaknya? Yun Jianyu mengerutkan hidungnya, seolah-olah dia mencium sesuatu. Dia berkomentar, sepertinya saya bisa mencium aroma Zuan. Apakah itu dia? Ekspresi Yan Suehen menjadi lebih aneh saat dia bertanya, mengapa kamu bisa tahu seperti apa baunya? Hubungan macam apa yang dimiliki keduanya? Sebelumnya, dia tidak akan berpikir lebih dari itu. Lagi pula, tidak mungkin iblis wanita seperti Yun Jianyu memiliki hubungan dengan seorang junior. Tapi dia baru saja melihat kecantikan luar biasa seperti Yu Yanluo, yang telah terkenal selama bertahun-tahun, jatuh cinta pada pria itu, dan sekarang, bahkan dia sendiri. Orang itu sepertinya memiliki pesona yang aneh. Segala macam gadis luar biasa tidak bisa tidak mendekatinya. Ekspresi Yun Jianyu menjadi sedikit tidak wajar. Dia telah bersembunyi di kamar Zuan sebelumnya, dan keduanya telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa lebih akrab dengan aroma dan auranya. Tapi dia tidak bisa begitu saja menjelaskan hal-hal itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Di mana dia? Yan Suehen khawatir musuh lamanya akan menyadari sesuatu karena kepekaannya yang tidak normal terhadap Zuan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah mati. Dia meninggal, seru Yun Jianyu dengan waspada. Bagaimana itu bisa terjadi? Di mana mayat mereka? Yan Suehen berkata tanpa ekspresi, kultivasi orang itu terlalu aneh, jadi aku tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatanku. Bagaimana mungkin ada mayat yang tersisa di bawah kekuatan penuh seorang Grandmaster? Yun Jianyu jelas mengerti apa yang diwakili oleh kekuatan penuh seorang Grandmaster. Selanjutnya, ketika dia mendengar Yan Suehen mengatakan bahwa kultivasi Zuan aneh, dan dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga, itu membuatnya semakin yakin.
Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zuan sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa kekuatan Zuan tidak dapat dievaluasi seperti pembudidaya lainnya. Kau benar-benar membunuhnya. Kamu berani membunuhnya, seru Yun Jianyu. Rambut hitamnya beterbangan, ekspresinya berubah sedingin es. Bulan sabit muncul dari udara tipis. Dia langsung berubah menjadi iblis wanita dari masa lalu yang telah menginspirasi ketakutan dan kekaguman di seluruh dunia. Bab 1150. Yan Suehen melompat ketakutan ketika dia merasakan niat membunuh Yun Jianyu. Dia berseru, apakah kamu gila? Anda terluka, tetapi Anda masih akan bertarung melawan saya. Petik 2. Dia lebih tertarik untuk menemukan Zuan dan mencari tahu apa yang terjadi. Dia jelas tidak ingin membuang waktu lagi. Selanjutnya, dalam pertarungan antara dua Grandmaster, kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada pihak yang ingin bertarung sampai mati. Terlepas dari siapa yang menang dan kalah, mereka akan menderita cedera serius yang sulit untuk dipulihkan. Yun Jianyu membalas dengan dingin, apakah kamu tidak terluka juga? Kami berada dalam situasi yang sama. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya atau sesuatu? Petik 2. Hubungan macam apa yang dimiliki orang itu denganmu? Anda benar-benar bersedia melawan saya sampai mati untuknya. Yan Suehen bertanya saat dia memanggil pedang salju terbangnya untuk bertahan dari serangan Yun Jianyu. Ekspresi Yun Jianyu berbahaya saat dia berkata, dia menunjukkan kebaikan kepadaku, dan dia adalah temanku. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk membalasnya. Karena kamu membunuhnya, aku akan membalas dendam menggantikannya. Teman, Yan Suehen berpikir dalam hati, iblis wanita ini sebenarnya menyebut Zuan temannya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Master Sekte dari Sekte Iblis telah digunakan untuk menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Dia selalu menjaga dirinya sendiri. Kapan dia pernah punya teman? Namun sekarang, dia benar-benar memanggil seorang junior sebagai temannya, dan dia bahkan rela bertarung melawan seorang Grandmaster sambil mengabaikan segalanya. Dia ingat bagaimana wanita lain sebelumnya tampaknya telah muncul beberapa kali untuk membantu Zuan juga. Akan lebih aneh lagi jika tidak ada yang mencurigakan di antara keduanya. Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin. Keduanya jelas sudah saling kenal lebih lama daripada dia mengenal Zuan. Untuk beberapa alasan, itu membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dan karena mereka telah saling berhadapan selama bertahun-tahun, dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dia mungkin tampak takut pada Yun Jianyu. Menghilangkan kejahatan selalu menjadi tanggung jawab kami sejak awal. Salah laki-laki yang tergila-gila dan sesat, katanya. Dia tahu mereka dapat dengan mudah menghindari pertempuran jika dia mundur sedikit pun, tetapi dia selalu menjadi wanita yang bangga. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan di depan musuh lamanya? Kalau begitu mati, seru Yun Jianyu. Dia tidak bisa lagi duduk diam, mengacungkan piringan sabitnya dan menyerang. Yan Suehen mencengkeram Flying Snow Sword dengan erat dan menghadapnya. Masalah apa yang merupakan pertempuran antara Grandmaster? Gua di sekitarnya bergetar, dan terowongan di dekatnya runtuh. Namun, tanah dan batu yang berjatuhan tidak menghalangi keduanya untuk menggunakan skill mereka sama sekali. Satu sisi ingin membalas dendam, sementara yang lain bangga dan keras kepala. Sama seperti itu, keduanya bertarung dalam pertempuran yang sangat intens. Sementara itu, Zuan, yang bergegas melalui jalan bawah tanah bersama Yu Yanluo, merasakan kekuatan mengerikan di kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti. Yu Yanluo juga merasakannya, bertanya-tanya, siapa yang sedang bertarung dengan Yan Suehen. Zuan menjawab, siapa yang peduli siapa yang dia lawan. Kultivasinya sangat tinggi. Siapa yang bisa menyakitinya kecuali kaisar sendiri yang datang. Yu Yanluo mengangguk. Itu memang benar. Baik dia maupun Zuan sudah cukup kuat, namun mereka tidak bisa berbuat banyak pada Yan Suehen sama sekali. Jika Zuan tidak berhasil memikirkan jalan keluar, keduanya mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran ketika dia memikirkan itu, namun. Dia bertanya, bagaimana Anda membuat Yan Suehen membiarkan kami pergi? Wajah Zuan memanas. Metode itu benar-benar agak tercela, jadi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan keras? Dia hanya bisa menjawab dengan ambigu, hati nuraninya mungkin akhirnya muncul, dan dia mungkin khawatir membunuhku akan memengaruhi hubungannya dengan muridnya. Tapi tidak ada alasan baginya untuk membiarkanku pergi, kan? Yu Yanluo telah menebaknya juga, tapi dia tidak mengerti mengapa dia diizinkan untuk melarikan diri juga. Zuan berkata, mungkin dia melakukan itu karena pertimbangan bagaimana kamu tidak pernah menyakiti siapapun selama ini, dan malah menyelamatkan banyak orang. Atau mungkin dia mengira Anda sangat cantik sehingga bahkan sebagai seorang wanita, dia terpikat oleh kecantikan Anda. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk merusak karya seni alami yang diciptakan surga. Yu Yanluo tersipu. Dia berkata dengan jengkel, kamu selalu menggodaku. Tapi dia masih merasa senang setiap kali dia mendengar dia memuji dia karena cantik. Sebenarnya,
Banyak orang menggunakan kata-kata yang bahkan lebih cantik dari Zuan dalam menggambarkan kecantikannya, seperti menyebutnya bunga yang paling indah. Namun, meskipun dia selalu menjawab dengan senyuman, dia biasanya tidak merasakan apa-apa di dalam. Itu telah mencapai titik di mana dia bahkan sedikit tidak senang dengan penampilannya, karena itu memberinya terlalu banyak masalah dan kesulitan yang tidak perlu. Tapi sekarang, ketika dia mendengar Zuan memujinya, dia malah merasa sedikit malu untuk pertama kalinya. Dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa untuk memulai, tetapi sekarang dia menunjukkan sisi malu-malunya, dia bahkan lebih menawan. Bahkan Zuan, yang memiliki pengalaman yang adil, agak tercengang. Yu Yanluo juga memperhatikan tatapannya yang panas. Sementara dia merasa malu, dia juga merasakan sedikit kebahagiaan. Dia berkata, apakah saya cantik? Zuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu. Dia ingin menggunakan beberapa kata yang lebih menarik untuk menggambarkannya, tetapi ketika mata mereka bertemu, dia malah merasa bahwa mereka semua tidak perlu. Sebaliknya perasaan yang paling murni dan paling benar adalah yang terbaik. Senyum Yu Yanluo tampaknya membuat seluruh gua hitam menjadi sedikit lebih cerah. Dia berkata, kamu bisa melihatku selama yang kamu inginkan di masa depan. Dia bukan gadis kecil yang tidak tahu tentang hal-hal duniawi. Dia tidak perlu berbasa-basi dan menyembunyikan pikirannya sendiri. Dia memiliki perasaan yang baik untuknya sejak awal. Selanjutnya, mereka berdua telah melarikan diri melalui tambang bersama-sama. Ketika dihadapkan dengan pengejaran Yan Suehen, keduanya telah rela menyerahkan hidup mereka untuk satu sama lain. Karena mereka telah menghadapi hidup dan mati bersama, hubungan mereka juga meningkat secara alami. Zuan tidak memperhatikan implikasinya dan malah menjawab dengan bercanda, aku bisa melihatmu selama yang aku mau. Lalu bisakah aku melihatmu kapanpun aku mau? Petik 2. Kapan kamu ingin melihat? Mata Yu Yanluo berputar, dan suaranya bahkan menjadi sedikit lebih lembut. Misalnya, di malam hari. Zuan menjawab. Perlahan-lahan dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi pikirannya tidak mengarah ke sana. Yu Yanluo menjawab, oke. Zuan tercengang. Apa-apaan? Ketika dia melihat ekspresinya yang tercengang, Yu Yanluo terkikik dan berkata, bodoh. Setelah dia berbicara, dia dengan cepat melingkarkan lengannya di leher Zuan, menciumnya dengan bibir merahnya. Seluruh tubuh Zuan menjadi kaku. Dia tanpa sadar memegang pinggangnya sambil berpikir, aku membiarkan Yu Yanluo mengambil ciuman pertama. Selama bertahun-tahun, selalu ada begitu banyak pria di sisinya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa lebih dekat dengannya. Namun hari ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mencium seorang pria. Bahkan jika masalah ini keluar, tidak ada satu orang pun yang akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, bibir mereka terpisah lagi. Zuan hanya ingat bahwa bibirnya sangat lembut, dan juga sangat manis. Wajah Yu Yanluo sudah benar-benar merah, tapi dia masih berkata dengan senyum malu-malu, biasanya kau selalu berbicara dengan lancar, jadi kupikir kau adalah seorang pemain. Ternyata kamu juga pria yang kaku dan murni. Apakah Anda bercanda saya sekarang? Pikir Zuan. Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Dia meraih pergelangan tangannya dan mendorongnya ke dinding di sebelah mereka. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Ketika dia merasakan tekanan maskulin dari tindakan kasar Zuan, Yu Yanluo awalnya tercengang. Namun, dia bereaksi segera setelah itu, merasa bahwa kata-katanya pasti telah menghasutnya. Jantungnya berdebar gila. Dia tidak marah dan malah perlahan menutup matanya, membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa dewasa dia masih belum pernah melakukannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Zuan yang berpengalaman? Di bawah pelayanannya, seluruh tubuhnya dengan cepat melunak seperti permen yang meleleh. Zuan merasa dirinya menjadi sangat keras ketika dia merasakan betapa lembutnya dia. Dia segera tidak lagi puas hanya dengan berciuman. Napas Yu Yanluo semakin cepat ketika dia merasakan dia menyerbu ruang pribadinya lebih jauh. Namun, dia hanya membuka matanya dan menatapnya dengan kesal, tetapi tidak menghentikannya. Zuan memeluk pinggangnya. Dia baru saja akan melangkah lebih jauh ketika raungan yang aneh dan tidak menyenangkan terdengar. Gua di sekitar mereka bergoyang-goyang, dan bongkahan batu mulai berjatuhan dari atas. Keduanya kaget. Suara itu muncul dari kejauhan. Mereka melihat kabut hitam berangsur-angsur mendekat dari terowongan yang panjang dan gelap gulita, menutupi semua yang ada di jalurnya. Saya pikir ada sesuatu yang menangis barusan, kata Yu Yanluo. Seluruh wajahnya merah. Dia bersandar pada Zuan seolah-olah dia tidak memiliki tulang di tubuhnya. Jika Zuan tidak memegangnya, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Kami mendengarnya ketika kami pertama kali melompat ke sini juga, kata Zuan, ekspresinya serius. Dia mengira itu mungkin angin atau gempa bumi, dan itu hanya menjadi sangat keras setelah diperkuat oleh lubang tambang yang besar. Sekarang setelah mereka berada lebih jauh di dalam, dia menyadari bahwa itu adalah auman makhluk hidup. Suaranya membawa tekanan mengerikan yang membuat keduanya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar.